Panas sekali. Apa yang terjadi? Aku ingin mengundang nona cantik ini untuk minum segelas. Permisi sebentar. Yunsi, kamu terlalu banyak minum. Kembalilah ke kamar untuk istirahat. Kamu sangat perhatian. Sudah sewajarnya, lagi pula kamu adalah pohon uang bagi perusahaan kami. Itu pria tadi. Dia yang sudah memberiku obat itu. Ternyata dia sekongkol dengan Jiang Xiaoye. Tidak boleh masuk. Mau menjebakku? Jangan harap itu akan terjadi. Nona, tengah malam begini, bisakah membiarkan orang lain tidur? Belum cukup cari keuntungannya? Maafkan saya, mohon maaf. Saya bukan. Apa wanita ini sakit? Anda baik-baik saja? Tidak. Sayang, kamu salah jalan. Kamar kita ada di sebelah sini. Kamu, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Jangan harap bisa mencelakaiku. Hei, sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Aku suaminya. Dia bukan suamiku. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia itu penjahat. Aku tidak mengenalnya. Dia itu penjahat. Tolong aku. Tolong aku. Bagaimana kalau kita melapor polisi dulu saja? Minumlah air madu ini, bisa membantumu sadar dari mabuk. Soal yang tadi, terima kasih ya. Sama-sama. Air madu ini tidak membantu. Aku mohon, bantu aku. Aku mohon, bantu aku sampai tuntas. Kakak, kamu tidak boleh memanfaatkan aku di sini. Tenang saja, aku tidak akan memintamu bertanggung jawab. Kakak, kamu sungguh sangat menggoda. Kakak, kakak, kalau kamu terus begini, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Apa yang sudah aku lakukan? Ya ampun, masih sangat muda. Tunggu apa lagi? Mumpung sekarang belum ketahuan. Cepat lari sekarang. Kakak, apa kamu mau pergi begitu saja? Itu aku. Siapa namamu? Hah? Dengan hubungan seperti kita ini, nanti
Lebih baik tidak usah bertemu lagi. Entah siapa yang semalam bilang, kalau hari ini dia ingin membalas budiku. Membalas budi? Memang sudah seharusnya. Segini cukup kan? Kau menganggapku apa sebenarnya? Baik, aku mengerti. Belum cukup. Tapi di dalam dompetku, tidak ada uang tunai sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Beritahu aku, nomor rekeningmu, berapapun yang kau minta, akan aku transfer. Kakak ini, menarik juga. Ternyata kau cukup murah hati ya. Mau bagaimana lagi? Ini karena salah pilih teman. Setiap orang pasti pernah memiliki saat di mana mereka salah memilih teman. Tidak perlu banyak bicara. Berapa yang kau inginkan? Katakan dengan cepat. Kakak, jumlah yang aku minta sepertinya agak banyak. Aku takut kau tidak sanggup membayarnya. Yunsi, setelah dipanggil kakak beberapa kali, kenapa kamu malah baper sih? Kakak, apa maksudmu? Aku... Itu, Datang terlambat setiap hari ya. Presiden Direktur Meng Muda, dia siapa? Luolin, waktumu tepat sekali. Presiden Direktur Meng Muda, sebenarnya dia itu siapa? Kamu terlalu banyak ikut campur. Kamu adalah pangeran grup Chao-Sheng. Direktur utama sudah berpesan padaku untuk harus menjagamu dengan baik. Kenapa kamu bisa sembarangan begini? Sudah. Setiap kali bicaranya selalu sama. Aku hanya heran. Bukankah dulu kamu mengambil alih bisnis keluarga hanya untuk melarikan diri dari perjodohan? Kupikir kamu tidak suka wanita. Lelucon macam apa itu? Memangnya aku suka laki-laki? Apa jangan-jangan kamu suka kakak? Kakak, tenang saja, kamu tidak perlu bertanggung jawab. Ayo katakan sesuatu. untuk rapat pagi ini, kita berdua bertukar identitas. Kamu jadi presiden direktur Meng Muda, aku jadi asistenmu. Apa yang mau kamu lakukan? Untuk proyek dengan grup Chensing, hanya ajak Yunsi untuk bekerja sama. Si Yunsi ini, apa memang dia punya keunggulan yang luar biasa? Aku hanya tidak ingin terlalu dini membongkar identitas asliku. Sekaligus ingin melihat si Yunsi yang ayah bicarakan ini sebenarnya seberapa besar kemampuannya. Namaku Yunsi. Aku adalah supervisor tim bisnis 1 di grup Chensing. Kinerjaku selalu nomor 1 setiap tahun. Banyak yang memuji, tapi juga banyak yang iri. Selalu ada orang yang mencoba menjebakku, ingin menjadikanku bahan tertawaan. Misalnya orang ini, Jiang Xiaoye. Sepertinya rencana Elvi Bufan berhasil. Yunsi, waktumu sudah habis. Tapi di mataku, dia paling hanya dianggap sebagai badut pencari perhatian. Wajahmu segar sekali ya. Semalam, hal baik apa yang menimpamu? Tentu saja, kenapa kamu iri? Sekadar mengingatkan, ada pepatah Tiongkok kuno yang bilang, kebahagiaan berlebih membawa kesedihan. Di Tiongkok juga ada pepatah lain, yang jahat pasti akan menuai akibatnya sendiri. Pernahkah kamu berpikir, suatu saat nanti kamu akan jatuh dari puncak ke dasar jurang? Bagaimana rasanya? Setidaknya aku ada kamu sebagai bantalan, harusnya tidak akan terlalu sakit. Sepertinya kamu memang tidak akan kapok sebelum benar-benar hancur. Kenapa kamu baru datang? Cepat duduk. Apa aku baru saja melihat hantu? Kenapa dia ada di sini? Kakak, sepertinya jodoh kita memang cukup kuat. Semuanya, orang ini adalah klien besar yang telah kita nantikan, penerus dari grup Chao-Sheng. Sang tuan muda, Meng Jingyang, Presiden Direktur Meng Muda. Halo semuanya, saya adalah asisten presiden direktur Meng Muda. Saya adalah Luolin. Presiden Direktur Meng Muda, perkenalkan dia, adalah manajer bisnis dari grup satu perusahaan kami, Yunsi.
Ternyata dia adalah Yunsi. Sungguh kebetulan. Presiden Direktur Meng Muda, apakah kalian sudah saling kenal? Tidak kenal. Mari langsung ke intinya saja. Kami datang khusus untuk Yunsi. Sudah saya duga. Tuan Zhao, tujuan kami kali ini adalah bekerja sama dengan Yunsi, jadi kami tidak akan berbasa-basi. Asalkan Supervisor Yun tidak keberatan, kontrak ini bisa langsung kita tanda tangani sekarang. Ini tidak adil. Setelah menunggu sekian lama, ternyata kami hanya pelengkap saja. Tuan Zhao, kami dari grup lain, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara adil. Ini tidak pantas, kan? Apa yang tidak pantas? Kamu hanya seorang asisten, jangan banyak bicara. Aku adalah pihak klien. Ada masalah? Siapa namamu? Nama saya Jiang Xiaoye, manajer grup 2 dari Departemen Bisnis Chengxing. Manajer Jiang? Mohon maaf sekali, kontrak ini hanya akan kami tanda tangani dengan Supervisor Yun. Itu karena Anda belum tahu bahwa seluruh kinerjanya dia dapatkan melalui cara yang kotor. Jiang Xiaoye, obat boleh salah diminum, tapi bicara jangan sembarangan, ya? Kenapa? Kamu takut keburukanmu terbongkar. Kamu mengancamku. Gunakan otakmu sedikit. Kapan kamu pernah bisa menang dariku? Kamulah yang tidak pakai otak. Kalian berdua sama saja tidak punya otak. Ini ruang rapat, selesaikan urusan kalian di luar. Tidak. Aku mau bicara di sini saja. Yunsi, setiap hari kamu bersikap seolah-olah kamu begitu mulia, tapi sebenarnya kamu hanyalah sampah yang menjual kehormatan demi mendapatkan sumber daya. Itu juga bagian dari keahlianku. Setidaknya aku masih punya penampilan. Memangnya apa yang kamu miliki? Kamu. Aku peringatkan ya. Jika sekarang kamu membatalkan kerjasama dengan Presiden Direktur Meng Muda, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menghukummu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kubuat kamu menjadi bahan tertawaan dan kehilangan harga dirimu. Kamu hati-hati, jangan sampai senjatamu malah makan tuan. Sudah di ujung tanduk pun masih keras kepala, ya? Manajer Jiang, aku sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana manajer Yunsi dipermalukan di depan umum. Tolong cepat katakan. Presiden Direktur Meng Muda, aku rasa kamu sudah tidak tahan lagi. Bagaimana kalau kita tukar saja? Tidak usah. Kamu ikuti saja perkataanku. Manajer Jiang, jika apa yang kamu katakan itu benar, kami akan mempertimbangkan untuk mengganti rekan kerjasama kami. Presiden Direktur Meng Muda, Anda tenang saja. Saya tidak akan bersikap tidak sopan. Lagi pula, kita masih berada di perusahaan yang sama. Jangan membuatku mual. Keluarkan saja apapun yang ingin kamu tunjukkan. Kamu sendiri yang memaksaku. Rekan-rekan sekalian, tim kita kembali mendapatkan peringkat pertama tahun ini. Malam ini aku yang traktir. Kita harus berpesta sampai puas. Si bodoh Elvi Bufan ini, sebenarnya apa yang dia lakukan? Yunsi, apa ini ulahmu? Inilah yang namanya hukum tabur tuai. Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Jangan-jangan kamu sedang terpesona oleh ketampananku, ya? Gelas yang kamu berikan semalam, sudah kusimpan dengan baik. Apa maumu? Sayangnya, sidik jari pada gelas itu masih terlihat jelas. Aku harus melindungi barang bukti itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku pasti akan melakukannya. Manajer Jiang, masih ada lagi? Aku mohon, ayo buat aku malu. Aku awalnya tidak ingin bertengkar denganmu, tapi aku sungguh sangat penasaran. Sebenarnya bagaimana cara kamu ingin menjebakku? Jangan bicara manis seperti itu, hanya untuk meninggikan dirimu sendiri. Jiang Xiaoye, bukankah aku baik padamu? Mengapa kamu tidak tahu terima kasih? Kamu memberikan barang yang tidak kamu inginkan pada orang lain, dan kamu masih berharap aku berterima kasih? Lagi pula, aku sama sekali tidak percaya bahwa bisnismu itu bersih. Aku hanya belum mendapatkan buktinya saja. Jiang Xiaoye, apa kamu tidak merasa malu? Presiden Zhao, bukankah begitu kenyataannya? Cepat minta maaf pada Yunsi. Minta maaf? Atas dasar apa? Aku sebenarnya sudah mendapatkan buktinya, tapi dia bermain licik di belakangku dan mengganti videoku. Dia itu wanita tak tahu malu. Seharusnya dia yang minta maaf padaku. Jiang Xiaoye, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku tahu. Yunsi,
adalah ladang uang bagi perusahaan ini, jadi apapun yang dia lakukan, bahkan jika dia tidak punya prinsip dan moral yang rusak, tidak ada yang akan berani menyalahkannya. Baiklah, kalian menjilat saja padanya. Aku, Jiang Xiaoye, tidak sudi lagi bekerja di sini. Secara resmi aku umumkan, mulai saat ini, Jiang Xiaoye bukan lagi kepala grup 2. Kamu pikir kamu sudah menang? Tunggu saja. Aku akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu menyesali segalanya yang telah kamu lakukan padaku hari ini. Kadang-kadang, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Jangan sok suci di depanku. Cepat bicara. Sudahlah, Presiden Zhao. Selanjutnya, mari kita bicarakan detail rincian kerjasama ini. Tentu saja, Tuan Presiden Direktur Meng Muda. Tunggu sebentar. Presiden Direktur Meng Muda, aku menolak untuk bekerja sama dengan Anda. Aku menolak bekerja sama dengan Anda. Yunsi, Supervisor Yunsi, taktik jual mahal Anda ini, kenapa aku tidak bisa mempelajarinya, ya? Jiang Xiaoye, kalau kamu tidak bicara, tidak akan ada yang menganggapmu bisu. Yunsi, perusahaan seperti kami ini sangat bermimpi untuk menjadi pemasok bagi Chaosheng. Pelanggan berkualitas seperti mereka sangat sulit ditemukan bahkan jika kita mencarinya kemana-mana. Aku sudah tahu semua itu. Lalu apa maksudmu? Presiden Direktur Meng Muda, di perusahaan grup Changsing kami, semua tim bisnis sangat luar biasa. Bukan hanya aku, Yunsi, yang seperti itu. Saya menyarankan Anda untuk membagi urusan ini ke tim lain agar bisa dikerjakan bersama. Yunsi benar, tim 3 kami sangat mampu melakukannya. Benar sekali. Kami dari tim 4 juga tidak masalah. Aku juga rasa itu bisa saja turuti kemauannya. Produk jadi kami diekspor ke luar negeri, jadi persyaratan pasokan bahan baku sangatlah ketat. Kontrak ini hanya akan aku tanda tangani denganmu, Yunsi. Asisten kecil ini sengaja ingin mempersulitku. Mungkinkah karena semalam, dia merasa malu sekaligus marah? Kenapa kamu sengaja melawanku? Jika begini, Yunsi nanti akan marah. Direktur bilang hanya mau tanda tangan dengan Yunsi, kamu sendiri yang mengatakannya padaku. Terkadang keputusan di lapangan bisa berubah sesuai situasi. Apa kamu tidak mengerti? Tolong beritahu saya, siapa sebenarnya yang memegang kendali di sini? Tentu saja Presiden Direktur Meng Muda yang memegang kendali. Lalu kenapa kamu banyak bicara? Aku. Benarkah? Jadi begini, Presiden Direktur Meng Muda baru saja kembali dari luar negeri. Dia belum terlalu mengerti urusan bisnis di dalam negeri. Jadi terkadang dia memerlukan saran dari saya. Saranmu terlalu banyak. Cukup. Aku tegaskan sekali lagi, kontrak ini hanya akan kutanda tangani dengan Yunsi. Kalau begitu lupakan saja, aku berhak untuk tidak menandatanganinya. Lupakan saja kalau begitu, aku berhak untuk tidak menandatanganinya. Yunsi, Yunsi, tidak perlu demi kami melepaskan mitra kerjasama yang sebagus ini. Benar. Kami tidak mempermasalahkan hal itu. Terima kasih kepada Supervisor Yun atas perhatiannya kepada kami. Baiklah, jika tidak mau tanda tangan, ya sudah. Ayo kita pergi. Presiden Direktur Meng Muda, mari bicarakan baik-baik. Ayo silakan duduk. Presiden Direktur Meng Muda, membiarkan seorang asisten mengatur segalanya. Sepertinya masa depan grup Chaosheng sangat memprihatinkan. Klien seperti kalian, kami tidak butuh. Yunsi, Anda sudah keterlaluan. Tuan Zhao, pecat saja aku jika Anda mampu. Kamu Sudah, semuanya tenang. Ikuti saja kemauan manajer Yunsi tadi. Segera tanda tangani kontraknya. Aku mengatakan, ini mewakili Presiden Direktur Meng Muda. Benar kan Presiden Direktur Meng Muda? Benar. Ternyata, asisten kecil itu membantuku. Aku sudah salah menilainya. Sepertinya pemuda ini bisa didekati lebih jauh. Pekerjaan yang kita jalankan adalah logistik pergudangan ekspor, makanan segar kelas atas. Bagian manapun yang bermasalah akan menjadi masalah besar. Tidakkah tindakanmu ini terlalu gegabah? Tapi jika aku tidak setuju, dia tidak mau tanda tangan. Ini masalah prinsip. Kamu membiarkan dirimu dikendalikan orang lain. Bagaimana kamu akan mengawasi Chaosheng nanti? Kamu bicara terlalu berlebihan. Apa kamu menyukainya? Itu. Ternyata itu pertama kalinya. Apa kamu benar-benar menyukainya? Anu, cuaca hari ini sangat panas. Apa kamu ingin minum air dingin? Akan kuambilkan sebotol.
Presiden Direktur Meng Muda. Mengenai rincian kontrak, aku ingin memeriksanya kembali dengan Anda. Tidak perlu buru-buru. Satu hal yang harus kuperingatkan padamu. Kelak, tolong bersikaplah lebih sopan pada asistenku. Boleh aku tahu alasannya? Bahkan aku sangat memanjakannya. Memangnya kamu siapa? Anu, aku kurang mengerti maksud Anda. Kami berdua memiliki hubungan spesial. Sudah mengerti? Duh, siapa sih yang tidur denganku semalam? Malam pertamaku hilang begitu saja. Yunsi, oh Yunsi, kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Berat kemasan gudang, rantai pendingin terkecil, tidak boleh kurang dari 5 kilogram. Apakah ini masuk akal? Presiden Direktur Meng Muda? Dua orang ini benar-benar tidak menahan diri sedikit pun. Bahkan aku pun sangat memanjakan dia. Memangnya kamu ini siapa? Pantas saja, kedua orang ini selalu tampak sangat mesra. Kamu selalu tahu cara membuatku senang setiap hari. Nona Yunsi, jika kamu ingin bersama asistenku membangun keluarga dan memiliki anak, aku tidak hanya tidak keberatan, tapi aku juga sangat mendukung kalian. Lagi pula, dia adalah anak satu-satunya di keluarganya. Dia harus menjalankan tugas meneruskan keturunan keluarga, sedangkan aku adalah teman terbaiknya seumur hidup ini. Sudah sepatutnya aku membantunya mewujudkan keinginan tersebut. Kenapa kamu membicarakan semua ini padaku? Karena kamu cantik dan juga cerdas, benar-benar sesuai dengan kriteria yang dia cari. Aku pun merasa puas denganmu. Bagaimana bisa kalian begitu percaya diri? Karena aku bisa memberimu sangat banyak uang. Bahkan jika kamu memberikan grup Chaosheng semuanya kepadaku, aku tidak akan peduli. Jangan bicara terlalu cepat. Tapi ada satu hal, tolong jangan memojokkannya. Lagi pula pria, pasti butuh menjaga harga dirinya. Kenapa aku merasa sangat tidak enak ya? Untuk apa juga aku cemburu? Astaga. Apa kamu belum pernah melihat pria sebelumnya? Dasar kamu tidak berguna, tendang dia keluar. Atasan, Anda kenapa? Haruskah saya mengantar Anda ke rumah sakit? Tidak usah, kembalilah bekerja. Ada apa dengan dia selama 2 hari ini? Aku selalu merasa dia bersikap sangat aneh. Entahlah, Aku akan pergi memeriksanya. hati wanita sulit ditebak. Tidak mungkin dia mau memberitahumu, kan? Jangan menghalangiku. Aku rasa pasti ada sesuatu di sini. Di mana orangnya? Presiden Direktur Meng Muda, ayo bertaruh. Jika kamu terus muncul sebagai seorang asisten junior, kamu pasti tidak akan bisa mendapatkannya. Mengapa? Sepertinya dia sudah tidak muda lagi. Di usia seperti ini, wanita yang belum menikah, pasti karena standarnya yang tinggi, keluarga, latar belakang, karier, dan koneksi, itu semua adalah hal yang mereka pilih-pilih. Kamu hanya seorang asisten junior. Keunggulan apa yang kamu miliki? Tapi temanmu ini masih muda dan juga tampan. Lupakan saja. Tidakkah kamu menyadari bahwa dia mulai membencimu? Aku peringatkan ya. Jangan menjatuhkanku terus. Yunsi, oh Yunsi, lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Bukankah ini hanya masalah tidur dengan seorang pria? Kamu, anggap saja, sedang mengalami nasib buruk. Sudah selarut ini. Siapa itu? Bagaimana bisa kamu menemukan tempat ini? Kakak, aku sepertinya tidak sengaja mengonsumsi sesuatu. Aku merasa sangat tidak nyaman. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Sana pergi. Kakak sayang kesayanganku. Aku sangat tidak nyaman. Bisakah kamu menyelamatkanku? Bisakah kamu membantuku? Cukup. Kalau kamu terus begini, aku akan memanggil polisi. Mengapa saat kamu mabuk boleh saja?
sedangkan aku tidak boleh? Itu, waktu malam itu, kamu kan juga bisa menolakku. Tidak bisa. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengembalikannya. Asisten kecil. Asisten kecil. Bocah nakal, jangan pernah berpikir, aku akan mengandung anakmu. Aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Bagaimana bisa dia menahan diri untuk tidak menyentuhku sepanjang malam? Mungkinkah dia benar-benar membenciku? Presiden Direktur Meng Muda, ayo pergi. Aku akan membawamu memeriksa gudang pendingin. Ayo. Kakak, ingin meninggalkanku lagi? Presiden Direktur Meng Muda, bagaimanapun juga, asisten harus bersikap selayaknya seorang asisten, kan? Sepertinya kamu terlalu banyak ikut campur. Oh iya, Presiden Direktur Meng Muda, soal pemeriksaan gudang, Anda tidak perlu repot-repot. Biar aku saja yang pergi mewakili Anda. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Kakak, tidak menyangka, kan? Jangan harap bisa menyingkirkanku. Dua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Gudang pendingin kita, kapasitas penuhnya bisa mencapai 500.000 ton. Gudang pendingin tingkat ini, di seluruh negeri, tidak akan ada yang kedua. Kakak, apa tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada hal lain di antara kita. Lagi pula, jangan panggil aku kakak. Kamu tidak boleh bicara begitu. Kakak, apa kamu belum pernah mendengar kalau hubungan semalam bisa menumbuhkan cinta yang mendalam? Bisakah kamu tidak membahas hal itu lagi? Kenapa aku tidak boleh membahasnya? Itu hanyalah sebuah kecelakaan. Baiklah. Ini semua salahku. Aku mohon padamu, lupakan saja hal itu. Bisa kan? Aku tidak bisa melupakannya. Itu adalah pertama kalinya bagiku. Aku ini wanita. Pernahkah kamu berpikir, seberapa besar kerugian yang aku alami? Kenapa malah kamu yang merasa keberatan? Kamu tidak boleh bicara begitu. Sebagai pria, kenapa kami tidak bisa merasa rugi juga? Bukankah katanya, pria dan wanita itu setara? Pintunya terkunci dari luar. Jangan mengalihkan pembicaraan. Apa ini ada hubungannya denganmu? Apa ini perbuatanmu? Kamu mengalihkan topik lagi. Tolong ya. Coba perhatikan baik-baik. Ini gudang pendingin, kita bisa tiada di sini. Apa seserius itu? Jangan-jangan, demi menciptakan kesempatan berduaan denganku, kamu menyuruh orang lain mengunci gudang ini dari luar? Aku malah ingin bertanya padamu. Kenapa beberapa hari ini, kamu selalu menghindariku? Apa salahku padamu sebenarnya? Baiklah. Aku akui. Aku memang menyukaimu. Tapi, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kita. Pokoknya, aku tidak bisa menjelaskannya. Suka? Kakak, sepertinya aku menginginkan hal yang cukup banyak. Aku takut kamu tidak sanggup memberikannya. Apa yang kamu mau? Memang cukup banyak. Apapun alasannya, kita harus keluar dulu. Jangan coba menakutiku. Pintu ruang pendingin ini hanya terbuka sekali dalam 24 jam. Jika kita tidak bisa keluar, tunggulah sampai kita menjadi patung es. Menjadi patung es, kedengarannya tidak buruk juga. Kita berdua berpelukan erat dan menjadi patung es bersama. Kita bisa mewariskan kepada generasi mendatang sebuah kisah cinta yang romantis dan tragis. Dia sama sekali tidak merasa cemas. Sepertinya hal ini, kemungkinan besar dia yang melakukannya. Luolin, ada beberapa hal yang sulit untuk kukatakan secara langsung. Beberapa orang mudah dibohongi, tapi beberapa orang lagi tidak semudah itu. Kamu sebenarnya sedang bicara apa? Pikirkanlah baik-baik.
Garam yang kumakan sudah jauh lebih banyak daripada nasi yang pernah kamu makan. Jika aku sampai membiarkanmu menipuku, di mana letak keadilannya? Apa maksud perkataanmu itu? Masih pura-pura bodoh saja. Kenapa sekarang kamu tidak merasa cemas? Pintu ini, bukankah kamu yang menyuruh orang untuk menguncinya? Apa kamu sakit jiwa? Aku sudah menduganya. Apa aku kurang tampan? Kurang muda? Kurang bersemangat? Bagaimana mungkin kamu tidak menyukaiku? Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak, jangan lupa. Siapa yang malam itu mempermainkan aku berkali-kali? Sudah kubilang, jangan bahas kejadian itu lagi. Aku mengerti. Kakak, kamu hanya khawatir karena aku lebih muda darimu dan takut aku tidak bertanggung jawab atau tidak bisa diandalkan. Kakak, aku bersumpah. Aku benar-benar berbeda dari pemuda lainnya. Bukan itu. Kenapa pembicaraan ini jadi kacau? Tadi aku... Apa yang terjadi? Gawat-gawat sekali. Apa dia menyadarinya? Berdiri di sana. Jangan bergerak. Tadi semuanya baik-baik saja. Kamu mau apa? Aku bilang jangan kemari. Kakak, tadi detak jantungmu jauh lebih cepat dariku. Ini artinya apa? Itu karena aku. Itu karena aku kedinginan. Seluruh tubuhku menggigil. Maafkan aku. Aku terlalu ceroboh. Seharusnya aku memakaikan pakaian ini padamu lebih awal. Aku tidak mau. Kamu menjauhlah. Jauhi aku. Aku? Ini karena aku peduli padamu. Kakak, kenapa kamu begitu labil? Labil? Benar. Aku memang labil. Aku punya banyak sekali kekurangan. Jadi, menjauhlah dariku. Jangan sampai tertular olehku. Aku tidak buta. Sudah jelas kamu sedang jatuh hati. Hanya saja, kamu tidak berani mengakuinya saja. Cukup. Jangan mulai lagi denganku. Aku tidak mau dengar. Pakai dulu bajunya. Aku tidak mau. Aku beritahu kamu, jika sampai kamu celaka karena kedinginan dan tidak bisa menemuiku lagi nanti, kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Bukan begitu. Kenapa kamu percaya diri sekali? Sejak kecil sudah banyak yang mengejarku. Apa boleh buat? Begitulah saking percaya dirinya aku. Saat ini aku sedang tidak mood membicarakan semua ini denganmu. Jauhkan dirimu dariku. Baiklah. Kakak, lepas dari itu semua, aku, sebagai perwakilan grup Chaosheng, dikunci di ruang pendingin olehmu. Dan hampir celaka karena kedinginan. Minta maaf saja sudah cukup kan? Apa cukup hanya dengan kata maaf? Kalau sampai aku jatuh sakit karena dingin ini, bagaimana pihak Cheng Xing? Akan mempertanggungjawabkannya? Kamu? Apa maumu? Kakak, aku sangat kedinginan. Benar-benar sangat dingin. Demi kerjasama yang baik antara Cheng Xing dan grup Chaosheng, aku jangan sampai tiada di sini. Presiden Zhao, Presiden Direktur Meng Muda. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? asisten saya dan manajer Yunsi Anda pergi untuk meninjau gudang pendingin Cheng Xing Anda pagi ini. Sudah jam begini tapi mereka belum juga kembali. Itu tidak mungkin. Sudah coba telepon? Sudah, tapi tidak ada yang mengangkat. Jangan khawatir. Saya akan menelepon gudang pendingin untuk bertanya kepada Direktur Wang, apakah Yunsi ada di tempatmu? Yunsi? Tidak ada. Tidak mungkin. Dia tadi pagi membawa asisten presiden direktur Meng Muda untuk mengunjungi gudang pendingin, tapi sampai sekarang mereka belum kembali. Presiden Zhao, di sini saya tidak menerima catatan masuk sama sekali. Saya akan segera memeriksanya. Baiklah, cepatlah. Ayo. Presiden direktur Meng Muda. Tidak bisa, kita harus melihatnya langsung sendiri. Presiden direktur Meng Muda, bukan maksudku mengguruimu. Apa Anda tidak menyadari bahwa asisten kecil Anda itu sangat peduli pada Yunsi kami? Berikan saja mereka berdua kesempatan untuk berduaan saja. Presiden Zhao, saya benar-benar tidak bisa menemukan catatan masuk Yunsi di sini. Kakak, menurutmu apakah kita benar-benar akan tiada karena kedinginan di sini? Sekarang, menurutmu, apa ini masih terasa romantis? Romantis? Kita memang tidak lahir di hari yang sama,
Tapi setidaknya kita tiada di hari yang sama pula. Aneh sekali. Bahkan saat sudah sampai di tahap ini, kenapa kamu masih bisa seoptimis ini? Sejak kecil, keberuntunganku selalu sangat baik. Aku yakin kita pasti akan baik-baik saja. Sudahlah, jangan bicara lagi. Supaya kita bisa menghemat sisa energi tubuh kita. Tidak bisa? Harus tetap bicara. Kita harus mengalihkan perhatian kita. Oh iya. Kakak, katamu manajemen Chengxing sangat teratur dan ilmiah, dan tidak pernah sekalipun terjadi kecelakaan seperti ini. Maka apakah bisa kusimpulkan bahwa kejadian kali ini adalah ulah seseorang? Aku sebenarnya belum pernah terpikir seperti itu. Lagi pula, kemungkinan besar pelakunya memang menyasarmu, kakak. Aku? Lagi pula, kemungkinan besar mereka mengincar kakak dirimu. Aku? Kakak kamu sangat hebat. Pasti akan ada orang yang iri padamu. Tempat sedingin ini pun tidak bisa membekukan mulut manis kamu itu. Aku curiga. Masalah ini adalah perbuatan Jiang Xiaoye. Tidak mungkin. Sesuatu yang membahayakan nyawa, dia tidak akan sanggup melakukannya. Kakak jangan lupa, dia itu orang yang pernah memberimu obat. Adik kecil ini sudah cerdas dan perhatian, pengertian juga. Jika bukan karena hal itu, dia memang sangat disukai orang. Sayang sekali ya. Kakak, apa kamu membeku? Bicaralah. Aku ingin bertanya sesuatu. Kita buat janji dulu. Lagi pula, kita semua akan tiada di sini. Kalau aku bertanya, kamu harus berbicara dengan jujur. Lalu, apapun yang kutanyakan nanti, kamu jangan merasa sungkan. Baiklah, aku akan menjawab segalanya. Aku cuma ingin tahu, kamu dan Presiden Direktur Meng Muda. Kakak, ayo cepat tanyakan. Aku cuma ingin tahu, kamu dan Presiden Direktur Meng Muda. Aku cuma ingin tahu, apa kamu dan Presiden Direktur Meng Muda? Ya ampun, syukurlah itu tidak sempat terucap. Pakai ini. Kamu kedinginan kan? Kamu, pakailah yang rapi. Aku kan laki-laki. Aku, tahan dingin kok. Presiden Direktur Meng Muda, bagaimana bisa Anda menebak kalau kami ada di sini? Karena kita punya ikatan batin. Ini untukmu. Rasanya tidak pantas jika aku memakainya. Benar juga. Ini juga aku kembalikan padamu. Aku pergi dulu. Padahal kamu boleh memakai punyaku. Sepertinya, aku tidak bisa membiarkan mereka bertemu berduaan lagi. Presiden Zhao? Jadi begini cara manajemen kalian di Chengxing bekerja? Jika sampai hari ini terjadi sesuatu yang buruk pada asistenku, apa Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Presiden Direktur Meng Muda, tolong tenang dulu. Bukankah aku belum tiada? Kenapa kamu sewot begitu? Kenapa aku sewot? Apa aku tidak boleh khawatir? Sekarang juga aku akan menelepon direktur. Kerjasama kita dengan Chengxing berakhir sampai di sini saja. Kerjasama antara kita dengan Chengxing mengenai hal itu sampai di sini saja. Little Mr. Meng, Anda jangan marah dulu. Bagaimana jika begini? Untuk masalah ini, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Penjelasan apa? Hari ini orangku hampir saja tiada di sini. Little Mr. Meng, Aku beritahu kamu, hari ini kamu harus menuruti perkataanku. Little Mr. Meng, mengenai masalah ini, kami memang merasa bersalah kepada Anda. Jika Anda ingin membatalkan kerjasama, saya tidak keberatan. Presiden Zhao, kita juga harus memperhatikan perasaan Little Mr. Meng. Masalah ini, bagaimanapun penjelasannya, kesalahan tetaplah kesalahan. Supervisor Yun, ternyata kamu orang yang pengertian. Baik, aku akan menelepon sekarang. tunggu dulu. Presiden Zhao,
Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Little Mr. Meng. Bisa minta tolong Anda keluar sebentar? Baiklah, kalau begitu, bicaralah baik-baik. Bagaimana kalau aku juga ikut keluar sebentar? Kamu tidak perlu. Luolin, ada apa denganmu hari ini? Ketua menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan hal ini? Maksudku adalah kerjasama ini, mengenai urusan kerjasama ini. Baiklah. Aku tidak akan menjadi Little Mr. Meng lagi. Aku kembalikan padamu. Jangan. Aku belum puas bermain. Kamu kesini hanya untuk main-main? Kecilkan suaramu sedikit. Aku tidak dengar, tidak lihat, dan tidak ikut campur. Ini rahasia pribadi. Kejutan? Apa kamu terkejut? Tidak menyangka kan? Ratu kesayanganku, Siapa kamu? apa urusannya denganmu? Sedang apa kamu kesini? Ratu, tentang kejadian waktu itu, aku ingin minta maaf kepadamu. Sepertinya dia datang di waktu yang tepat. Elve Bufan, apa kamu sengaja datang menjengukku? Aku sangat terharu. Tentu saja, begitu mendengar kamu masuk rumah sakit, tak terbayangkan betapa khawatirnya aku, jadi aku langsung bergegas ke sini untuk menemuimu. Kenapa dia juga ada di sini? Jangan hiraukan dia. Sini. Kenapa mereka berdua bisa terlihat mesra begitu? Bukannya dulu dia memakinya sebagai penjahat. Ratu, kalau ada apapun yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Karena kamu sudah di sini, bantu aku melakukan sesuatu. Katakan saja, aku pasti akan membantumu. Tolong kamu, berpura-puralah menjadi kekasihku sekali ini. Tentu saja boleh, tentu saja sangat boleh. Jangan senang dulu, ini cuma pura-pura. Pura-pura pun tidak masalah. Baiklah, sudah sepakat ya? Sudah sepakat. Tapi, ada satu hal, aku harus memperingatkanmu ya. Kalau nanti kamu sampai jatuh hati padaku, jangan salahkan aku. Hentikan bualanmu itu. Memangnya, siapa kamu? Bukannya aku sudah sangat tahu. Kamu harus melihat masa depan dengan pandangan yang lebih terbuka. Aku yang sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Kalian berdua ini, hentikan omong kosong itu sekarang. Ingatlah ini di tempat umum. Katakan pada kalian berdua, sudahlah, cukup sampai di sini saja. Ini tempat umum loh. Asisten kecil, kamu juga tahu kalau ini tempat umum? Bukan begitu, kamu seorang wanita. Kenapa bisa bersikap begitu sembarangan? Kenapa? Apa hanya laki-laki yang boleh berbuat semaunya, tapi kami para wanita tidak boleh melakukannya? Kamu, bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya? Apa kamu sudah lupa? Apa hubungannya denganmu? Apa pedulimu? Kamu... Kepalaku pusing. Pusing? Aku akan panggilkan dokter. Tidak perlu. Ratuku, bocah ini sepertinya sedang cemburu pada kita. Cemburu apa? Dia itu orang yang tak tahu malu, sangat serakah, dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Sepertinya Ratu tidak menyukainya. Baguslah, lihat saja aksiku. Bukan. Dia itu penjahat. Apa kamu lupa? Yunsi. Yunsi. Apa otakmu sudah membeku? Yunsi sekarang adalah pacarku. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Apa ada masalah kalau aku datang menjenguknya? Kamu terlalu ikut campur urusan orang lain? Siapa sih kamu sebenarnya? Bagaimana cara bicaramu? Memang kamu siapa? Mereka itu sepasang kekasih, kenapa kamu sibuk ikut campur? Mereka berdua bukan pacaran. Jangan bicara sembarangan. Yunsi, sayang. Teman sekamarmu ini ternyata tidak begitu ramah. Aku akan pindahkan kamu ke ruangan lain. Direktur rumah sakit adalah temanku. Akan segera aku atur sekarang untuk memberimu ruangan perawatan khusus. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya. Lihat kan? Ini adalah contoh wanita pemuja harta. Dengan statusmu yang hanya asisten kecil, apa kamu masih berharap bisa mendapatkannya?
Ini adalah contoh tipikal wanita pemuja harta. Dengan statusmu yang hanya asisten kecil, kamu masih berharap bisa mengejarnya? Aku tidak percaya. Aku harus menggunakan identitas asisten kecil ini. Untuk mendapatkannya, lihat saja nanti. 24 tahun? Kalian berdua terpaut 24 tahun? Apa saat kalian bersama tidak terasa aneh? Presiden Prancis saja 24 tahun lebih muda dari istrinya. Dan dia tetaplah seorang presiden. Di negeri ini, jika pria 24 tahun lebih tua dari wanita, itu tidak masalah. Tapi jika wanita lebih tua 20 tahun dari pria, itu hanya akan menjadi bahan tertawaan orang. Kenapa kamu bisa berpikiran sekuno itu? Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Kamu bahkan tidak akan bisa melewati restu direktur utama. Aku baru saja keluar dari gudang pendingin. Aku peringatkan kamu jangan mengecilkan semangatku. Kamu terlalu impulsif. Ini bukan karena kamu benar-benar suka, tapi kamu hanya tidak mau kalah. Luolin, apa hari ini? Kamu memang sengaja ingin membuatku marah. Apa yang kamu lakukan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu, tapi kamu malah menyalahkanku? Sobat, salahku. Ini salahku. Jangan marah lagi. Tapi kamu juga harus sedikit mempertimbangkan pemikiran dari sisiku juga, kan? Awalnya bicara manis padaku, tapi kemudian bermesraan dengan orang lain. Sudahlah, jangan marah lagi. Meng Qingyang tidak peduli sampai ke ujung dunia pun, aku akan menemukanmu. Seumur hidup ini aku akan terus mengejarmu. Aku akan terus mengikutimu seumur hidupku. Ini Ayo keluar, aku akan menjelaskannya padamu. Dua orang ini tidak terpisahkan, tapi di saat yang sama, mereka masih bisa punya pacar masing-masing. Benar-benar pemain hebat. LV Buffon, drama ini sudah cukup bagi kita. Ayo pergi. Kamu, benarkah ingin pindah rumah sakit? Tega sekali kamu. Meninggalkanku sendirian dan pergi begitu saja. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu kepada kekasihku? Tolong tahu diri sedikit. Abaikan dia. Ayo kita urus administrasi keluar saja. Ayo jalan. Kenapa tiba-tiba keluar rumah sakit? Kalian mau kemana? Tunggu aku. oh jadi begitu ya. Luolin, kalian berdua, yang satu pura-pura jadi asisten, dan yang satu lagi sok imut. Apa itu menyenangkan? Bibi tua, aku melakukan semua ini demi dirimu. Kalau aku tidak berbuat begini, maka presiden direktur Meng Muda pasti sudah direbut oleh wanita itu. Kamu sudah bekerja keras. Aku akan membalas budimu. Jangan sebut kerja keras. Nasibku memang melayani orang lain. Tapi aku tegaskan sekali lagi padamu, jaga rahasia ini. Jika wanita itu tahu bahwa presiden direktur Meng Muda bukanlah, dia pasti akan merebutnya darimu. Lagi pula sejauh yang kutahu, kamu tidak akan bisa menang melawannya. Pokoknya selama ada aku tak akan pernah membiarkan dia berhasil. Di mana orangnya? Supervisor Yun, ini adalah catatan masuk 12 gudang pendingin Changsing kita. Terima kasih. Memang tidak ada milikku. Tapi aku yakin sudah mengisinya. Nona, pasti ada orang yang ingin mencelakaimu dan sengaja menghancurkan rencanamu. Tapi di sini, ada orang yang berjaga selama 24 jam. Supervisor Yun, apakah Anda menyalahkan kami atas kelalaian tugas? Bukankah begitu? Saat aku mendaftar, kamu ada di sampingku. Supervisor Yun, kami semua bekerja sesuai prosedur. Anda tidak bisa begitu. Sudahlah. Nona, kamu tidak akan mendapat jawaban jika bertanya seperti ini. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Permisi, beri jalan. Presiden Zhao, ada apa ini? Ada yang melaporkanmu atas pemalsuan data keuangan. Mereka adalah orang dari Biro Audit. Mana mungkin aku memalsukan data? Buktinya sudah kuat. Ini laporan dengan nama asli. Presiden Zhao, selama bertahun-tahun ini, Anda tahu bagaimana kepribadian saya. Jangan katakan itu lagi. Kamu pulanglah dulu dan istirahat selama 1 minggu. Oh iya, jangan tinggalkan Jiangcheng. Tunggulah panggilan kapan saja. Presiden Zhao, besok pesanan pertama untuk Chao Sheng akan tiba. Anda menyuruhku pulang sekarang. Mengenai urusan besok, aku punya rencana sendiri. Yunsi, kejadian bagus apalagi yang menimpamu kali ini. Yunsi, sepertinya kamu sedang mengalami hal baik lagi, ya? Jiang Xiaoyi. Apa ini semua ulahmu? Kamu sendiri yang terlalu serakah? Masalah yang datang ini, kenapa malah menyalahkan orang lain? Baik, setelah aku mengumpulkan bukti, kamulah orang pertama yang akan kuhabisi. Presiden Zhao, ini
adalah surat petisi bersama dari sekelompok tim penjual. Mereka meminta agar manajer segera dicopot. Manajer Yunsi memotong komisi para penjual, mengambil komisi balik dari klien, menggelapkan tunjangan luar kantor para penjual, bonus hari raya, hingga memotong santunan kecelakaan kerja mereka. Jiang Xiaoyi, berapa banyak uang yang kau gunakan untuk menyuap mereka? Ini semua adalah keluh kesah dari mereka. Mereka sudah lama bersabar menghadapimu. Bahkan bonus akhir tahunku sendiri, semuanya aku keluarkan. Untuk para penjual yang kekurangan, untuk membelikan mereka tiket pulang saat tahun baru. Kapan aku pernah memotong hak mereka? Kamu ini selalu suka memberikan kebaikan kecil palsu untuk membodohi orang. Tapi mereka tidaklah bodoh. Jiang Xiaoye, apa ada buktinya? Bagaimana mungkin aku berani bicara di hadapan Anda jika tidak ada bukti? Yang ada di sini hanyalah sebagian kecil yang berhasil kukumpulkan. Presiden Zhao, silakan Anda lihat pelan-pelan. Yunsi, selama ini aku salah menilaimu. Ternyata kamu orang yang seperti ini. Aku benar-benar buta telah mempercayaimu. Sepertinya aku sudah dijebak. Sungguh tak menyangka, ternyata Yunsi adalah orang yang hina seperti ini. Sulit untuk mengetahui isi hati seseorang yang sebenarnya. Dasar sampah yang penuh dengan noda. Grup Chaosheng tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang memiliki cacat moral. Mohon maaf, Yunsi. Proyek ini akan dipindah tangankan kepada Jiang Xiaoyi. Katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk menyakiti Yunsi kami? Tindakan kalian ini melanggar hukum. Ini adalah masyarakat yang patuh hukum. Di sini, aku adalah hukumnya. Bos, dia terlalu bertele-tele. Siapkan kursi interogasi, air cabai juga boleh. Dengan tubuh kecilnya yang lemah ini, sepertinya dia tidak akan sanggup bertahan. Katakanlah, cepat jujur, jangan paksa aku untuk marah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Beraninya kamu berlagak kuat. Kami ini penjahat. Jangan harap aku akan bersikap baik padamu. Mengerti? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu cacat sekarang. Bos, saya benar-benar tidak bisa menahannya. Orang itu baru saja tangannya aku buat patah. Beri obat. Yang penting jangan biarkan dia tiada. Baik. Tunggu. Buat orang ini cacat juga. Tunggu. Aku akan bicara. Orangnya adalah Jiang Xiaoye. Rekamannya tidak ada masalah, kan? Tidak ada masalah. Kalian benar-benar merekamnya. Itu bohong. Kalian menjebakku. Sobat, kami ini adalah warga negara teladan yang taat pada hukum. Tidak kusangka aku begitu tulus demi perusahaan. Namun akhirnya harus berakhir seperti ini. Kalau begitu, sebaiknya kamu introspeksi diri saja. Aku sudah merenung. Ternyata aku terlalu menganggap kalian orang penting. Masih berani membantah ya? Kamu pikir perusahaan ini tidak bisa berjalan tanpamu? Mana berani. Sudah kuduga. Proyek yang bagus begini, diajak dikerjakan bersama, ternyata dia punya maksud terselubung. Benar sekali. Dia memanfaatkan orang-orang bawahan kita sebagai sasarannya untuk mencari keuntungan. Dia benar-benar serakah. Ini yang dinamakan, sudah diberi hati malah minta ampela. Itu Jiang Xiaoye. Dia memberiku uang, makanya aku meninggalkan pos jaga selama setengah jam. Itu Jiang Xiaoye. Dia memberi saya uang, makanya saya meninggalkan ruang jaga selama setengah jam. Elvi Bufan, kenapa kamu ada di sini? Beraninya kamu memfitnahku? Aku datang untuk menyelamatkanmu, Dewiku. Aku tidak mengecewakanmu, kan? Dialah orangnya yang menjebakmu dan si bocah bodoh Chaosheng itu terkurung di dalam gudang es hingga hampir tiada kedinginan. Terima kasih. Yunsi, kamu ternyata berkomplot dengannya? Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dia berkomplot denganku? Ini jelas karena jodoh kami berdua
Ditambah lagi dengan bantuanmu sebagai mak comblangnya. Bicara soal ini, aku harus berterima kasih kepada kawan Jiang Xiaoye. Diam. Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu yang melakukan kejadian di gudang es itu? Bukan aku. Hanya karena sebuah rekaman suara. Ini. Bukankah ini fitnah? Kalau begitu panggil orangnya ke sini, mari kita konfrontasi langsung, biar tidak dikata aku menuduhmu sembarangan. Untuk apa seorang asisten kecil sepertimu ikut campur? Tolong bersikaplah sopan pada asisten saya. Presiden Direktur Meng Muda, Anda datang di waktu yang tepat. Yun Si, katakan saja langsung pada Presiden Direktur Meng Muda. Presiden Direktur Meng Muda, tim bisnis saya sedang diperiksa. Jadi, pekerjaan selanjutnya akan diserahkan kepada tanggung jawab Jiang Xiaoye. Apa? Timmu diperiksa? Saya tidak keberatan. Asalkan tidak mengganggu jalannya pekerjaan, siapapun yang bertanggung jawab tidak masalah. Aku tidak setuju. Tuan pimpinan jangan bekerja sama dengan orang yang punya catatan buruk. Sekalinya diperiksa, apapun hasilnya nanti, setidaknya harus menunggu selama setengah bulan. Pihak Chaosheng kami tidak bisa menunggu selama itu. Jadi Jiang Xiaoye, senang bekerja sama denganmu? Lualin, apa yang sedang kamu lakukan? Yunsi sudah difitnah. Kamu mengurungku di ruang pendingin. Aku hampir saja mati kedinginan. Sekarang kamu memintaku bekerja sama dengannya. Kita harus memprioritaskan kepentingan bersama saat ini. Ini adalah momen yang sangat krusial. Sekali terjadi kesalahan, yang hancur bukan hanya reputasi grup Chaosheng, tapi kita juga akan menghadapi denda pelanggaran kontrak dalam jumlah besar. Jangan keras kepala lagi. Kamu kekasihnya Presiden Direktur Meng Muda kan? Tentu saja. Memangnya kenapa? Ingin menikah dengannya dan memberikan anak untuknya. Hanya dia pilihanku? Apa kamu keberatan? Haruskah aku memberitahunya? Anak ini terlalu lugu, kelihatannya sangat mudah dibodohi. Aku bukannya ingin ikut campur, aku hanya ingin mengingatkanmu saja. Untuk apa berpura-pura baik begitu? Presiden Direktur Meng Muda dia. Dia adalah seorang... Aku sudah tahu tentang dia. Aku sama sekali tidak peduli. Apa? Kamu masih ingin ikut campur? Astaga. Baiklah, baik. Kalian memang hebat. Ternyata, Presiden Direktur Meng Muda itu penyuka sesama jenis. Sudah kuduga. Masalah gudang dingin itu, benarkah kamu yang melakukannya? Aku hanya ingin dia merasakan sedikit kesulitan. Apakah kamu benar-benar bodoh? Presiden Zhao, maafkan aku dong. Aku tadi sedang terbawa emosi. Selama bertahun-tahun ini, meskipun Yunsi bisnisnya menjadi nomor 1, tetapi keuntungan kita selalu tidak meningkat. Mengapa? Pilihan produknya terlalu ketat. Pelanggan memang puas, tapi kita berdua tahu benar, jika terus begini, sepanjang tahun kita benar-benar bekerja sia-sia. Benar. Jadi Anda seharusnya memecatnya saja. Aku memecatnya. Semua pelanggan itu datang karena dia. Aku hanya bisa mengurangi pengaruhnya. Tapi kamu sendiri, sudah susah payah aku mengangkatmu, kamu malah merasa terlalu pintar dan malah membuat masalah baru untukku. Bukannya itu cuma sebuah rekaman saja? Memangnya bisa membuatku apa? Asalkan Anda tidak mempermasalahkannya, semua akan baik-baik saja, kan? Biarpun aku tidak mempermasalahkanmu, asisten kecil itu pasti tidak akan tinggal diam. Presiden Zhao. Presiden Zhao, aku punya cara untuk menyingkirkan asisten kecil itu. Apa caranya? Presiden Direktur Meng Muda dan asistennya itu punya hubungan. Kamu yakin? Sepenuhnya yakin. Apalagi aku berani pastikan. Direktur utama grup Chaosheng, yaitu ayahnya Presiden Direktur Meng Muda, pasti tidak mengetahui hal ini. Jika ayahnya tahu, apa yang akan terjadi? Kita bisa menyebarkan rumor di internet agar berita ini sampai ke telinga Direktur utama grup Chaosheng. Dewi, berhenti membaca bukunya. Coba lihat aku dong. Jangan melunjak ya. Akting ini tidak akan bisa menjadi nyata. Satu-satunya hal yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Kamu orang yang tidak pernah baca buku? Kenapa bicaramu penuh dengan gaya bahasa pujangga yang menyebalkan? Siapa bilang aku tidak baca buku? Belajar menulis karangan bernilai tinggi hanya dalam 1 menit, sebuah buku bagus yang akan membuat Anda dan keluarga Anda
merasakan manfaatnya seumur hidup, aku yakin sang dewa takdir sedang mengetuk perlahan pintu hatimu. Berhenti berpuisi. Cepat buka pintunya. Siap, bos. Kalian sudah tinggal bersama? Tenang saja. Saat kami berdua menikah nanti, aku akan mengirimkan undangan untukmu. Yunsi, apa kamu tidak merasa terlalu sembarangan? Memangnya urusanmu aku melakukan apa? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku selalu membantumu. Tapi bagaimana caramu memperlakukanku? Kenapa kamu sama sekali tidak menghargai masa lalu kita? Apa salahku padamu sebenarnya? Di antara kita berdua memang tidak pernah ada masa lalu. Dari saat kita saling mengenal, ini baru berjalan 10 hari lebih. Lagi pula, aku memanglah orang yang tidak punya perasaan, orang yang sangat membosankan. Jadi, pergilah sekarang. Pergilah. Yunsi, aku tahu kamu sedang difitnah dan merasa tidak nyaman. Makanya kamu bicara kasar. Benar kan? Ini bukan urusanmu. Baiklah. Aku akan menggunakan tindakanku untuk membuktikan kesungguhanku. Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan lupakan identitasmu. Kamu tidak punya kualifikasi untuk ikut rapat hari ini. Minggir. Kamu tebal muka sekali ya, Yunsi. Aku katakan sekali lagi, minggir. Semuanya, lihat ke sini. Yunsi sedang diselidiki oleh Biro Audit, masih tidak tahu malu datang ke kantor untuk rapat. Bagaimanapun juga, dulu dia adalah atasan. Mungkin dia sudah salah jalan ya. Meskipun begitu, kamu harus bekerja sesuai peraturan. Apa kamu menganggap semua sistem kantor ini seperti sampah? Punya harga diri tidak sih? Sudah cukup bicaranya. Bagaimana bisa kamu merasa berhak berdiri di sini? Seandainya aku jadi kamu, aku sudah lama menghilang saja. Kalau begitu lakukan saja sendiri. Aku pun tidak melarangmu. Jangan karena merasa senior, jadi mau bertindak sesukanya. Cepat keluar dari sini. Yunsi, kamu memang tidak layak ikut rapat ini. Oh ya, apakah ikut rapat atau tidak, tergantung kata-katamu. Bukan begitu maksudku. Kalau begitu, diamlah. Di mana Satpam? Seret dia keluar dari sini. Berhenti bersikap lancang. Yunsi adalah tamu yang aku undang. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Yunsi adalah tamu yang saya undang. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Asisten kecil ini adalah teman baik dari Presiden Direktur Meng Muda. Kita tidak boleh menyinggungnya. Ternyata dia diundang oleh asisten Luo. Tinggal jelaskan saja kan, apa yang sedang terjadi. Dia kan cuma seorang asisten. Mengapa dia duduk di kursi utama? Anak muda zaman sekarang ini benar-benar tidak tahu tata krama. Presiden Direktur Meng Muda, Anda adalah putra mahkota dari grup Chaosheng. Menjadi asisten Anda, seharusnya bersikap selayaknya asisten. Tidak boleh mengabaikan aturan, kan? Ucapanmu benar? Sudah waktunya berterus terang kepada semuanya. Sebenarnya orang ini adalah sosok asli dari grup Chaosheng yang merupakan putra mahkotanya, Presiden Direktur Meng Muda. Apa yang terjadi? Dia ternyata adalah Presiden Direktur Meng Muda. Benar. Sebelumnya aku hanya bercanda sedikit dengan kalian semua. Kalian tidak menyangka, kan? Posisi putra mahkota kok digilir bergantian. Hubungan mereka sudah sangat luar biasa. Yunsi, apakah kamu tidak punya kata-kata untuk disampaikan? Ini adalah masalah internal grup Chaosheng kalian. Apa hubungannya denganku? Apakah dia tidak merasa heran? Mengapa dia begitu terburu-buru untuk memutuskan hubungan denganku? Ini adalah urusan internal grup Chaosheng kalian. Apa hubungannya denganku? Semuanya diam. Pertama-tama saya umumkan, karena alasan pribadi Yunsi yang menyebabkan Biro Audit turun tangan menyelidiki dirinya, perusahaan memutuskan untuk mencabut jabatan manajer dari Yunsi untuk sementara. Lalu posisi tersebut akan diisi oleh Jiang Xiaoye sebagai perwakilan manajer grup 1. Terima kasih atas kepercayaan Presiden Zhao. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. Selamat ya, manajer Jiang. Kamu benar-benar hebat. Yunsi, berlapang dadalah sedikit.
Sopan santun dasar saja kamu tidak punya. Hanya sekadar pengganti manajer. Tunggu sampai kamu benar-benar menjadi manajer di grup 1, baru bicara padaku. Pengganti manajer masih jauh lebih baik daripada dirimu yang dipecat. Handuk yang sudah aku gunakan untuk menyeka bokong, malah kamu gunakan untuk menyeka wajah. Tidakkah kamu merasa jijik? Kamu. Jangan terburu-buru. Aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku menggantikan posisimu selangkah demi selangkah. Mengenai kerjasama perusahaan dengan Chao Sheng, tanggung jawabnya juga akan beralih dari Yunsi menjadi milik Jiang Xiaoye. Jiang Xiaoye akan menjadi penanggung jawab utama dalam kerjasama kali ini. Selamat ya, Manajer Jiang. Ini adalah pesanan terbesar sepanjang sejarah perusahaan Chengxing kita. Bisa menjadi penanggung jawab utama untuk proyek ini, manajer Jiang sungguh luar biasa. Saya, Jiang Xiaoye, mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak seperti orang lain yang mengandalkan koneksi, benar-benar tidak tahu malu. Apa arti dari penanggung jawab utama? Artinya, jika terjadi kesalahan apapun dalam kerjasama ini, itu adalah tanggung jawab manajer Jiang seorang diri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa maksud Anda dengan perkataan itu? Apa maksud Anda dengan ini? Pekerjaan khusus untuk kerjasama ini masih akan dilakukan sepenuhnya oleh Yunsi dan orang lain tidak memiliki hak untuk ikut campur. Apa? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Atas dasar apa aku dijadikan alat? Orang lain yang berbuat salah. Kenapa aku yang harus bertanggung jawab? Mengapa aku harus menjadi kambing hitam? Karena Yunsi sedang dalam pemeriksaan, dia tidak memiliki hak untuk menandatangani dokumen apapun yang memiliki kekuatan hukum. Tuan Zhao, ini tidak adil. Jiang Xiaoye, ini adalah syarat dari pemberitahuan yang baru saja diterima dari pihak pertama. Presiden Direktur Meng Muda, Anda sengaja melakukan ini. Manajer Jiang, saat belalang memburu cicak, masih ada burung gagak di belakangnya. Aku takut kamu akan bermain curang di belakang punggungku dan merusak rencanaku. Jadi, sambil menyelam minum air, aku menyiapkan sesuatu yang khusus untukmu. Bagaimana? Kamu menyukainya? Ini tidak sesuai prosedur. Grup Chao Sheng adalah milikku. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Sedangkan kamu, selama kamu masih orang dari Chengxing, kamu harus menandatangani kontrak ini. Kecuali jika kamu mengundurkan diri. Kamu sungguh keterlaluan. Jadi buat apa kamu berlagak sok suci? Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus bersabar untuk saat ini. Tuan Zhao, aku akan tanda tangan. Yunsi, bagaimana caramu akan berterima kasih padaku? Aku bekerja untukmu. Seharusnya kamu yang berterima kasih padaku, bukan? Coba katakan, aku ini sudah jadi presiden direktur Meng Muda, tapi kenapa dia terhadapku masih bersikap dingin dan acuh tak acuh sih? Itu tandanya dia tidak menyukaimu. Tidak mungkin. Mustahil. Benar-benar tidak mungkin. Kepercayaan dirimu itu misterius sekali ya. Pertama-tama, kawanmu ini adalah pria normal, dan dia jauh lebih normal lagi. Sudahlah, malas bicara padamu. Kalau caramu bicaranya begitu, berarti masih ada satu kemungkinan lain? Cepat katakan. Dia sedang tarik ulur. Maksudmu, dia sedang bermain trik denganku? Menurutku, wanita seperti ini, bahkan jika kamu berhasil mendapatkannya, apa menariknya sih? Begitu aku berhasil mendapatkannya, lalu aku akan membiarkannya merasakan bagaimana rasanya dicampakkan. Apa itu salah? Menurutmu aku bakal percaya? Lalu coba katakan, dengan situasi saat ini, karena dia main tarik ulur padaku, apa yang harus aku lakukan? Itu sangat mudah. Bagaimana dia memperlakukanmu, balaslah dia dengan hal yang sama. Kamu juga harus main tarik ulur. Abaikan dia untuk sementara waktu dulu. Mengabaikannya? Kamu tidak tahu cara bersikap dingin? Intinya adalah tetaplah menjaga wibawa. Kawan, aku ini selalu berwibawa. Sudahlah. Di depannya itu, kamu ini seperti anak anjing yang manja. Akan kuhabisi kau. Dasar perundungan di tempat kerja. Kak Qingyang, aku datang. Kak Qingyang, aku datang. Ada pameran seni baru-baru ini, temani aku ke sana ya. Xiaoyi, pekerjaanku belum selesai nih. Jangan mulai deh. Tidak bisa, kamu harus menemaniku pergi. Tolong atur ini. Pak Meng, ini ada laporan rencana mingguan. Anda perlu memeriksanya sebentar. Anu,
Kalau menurutmu sudah oke ya sudah, tidak perlu aku periksa lagi. Jangan lupakan apa yang aku katakan, tetaplah bersikap dingin. Begini, taruh saja dokumennya di sini. Aku akan memeriksanya kalau ada waktu. Presiden Direktur Meng Muda, saya sedang mengejar target pekerjaan. Anda punya waktu untuk bermesraan dengan mereka, tapi tidak punya waktu untuk melihat dokumen? Apa urusanmu? Aku Ketiga orang ini, apa mungkin pemikiranku yang sudah ketinggalan zaman? Maaf, menumpang tanya, apakah kamu karyawan grup Chaosheng? bukan, memangnya kenapa? Kalau begitu silakan keluar. Jangan ganggu pekerjaanku. Aku tidak mau. Qiao Yi, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Meng Qingyang, kita berdua kan sudah bertunangan. Kok kamu malah membantu dia merundungku? Saat pertunangan itu aku sedang di luar negeri, lagi pula soal perjodohan ini aku tidak pernah mengakuinya. Kamu harus mengakuinya. Kamu harus lebih baik kepada Qiao Yi agar dia merasa ada saingan. Tapi bukan begitu. Bagaimana kalau Yunsi nanti salah paham? Ikuti saja kata-kataku, tidak mungkin salah. Begini saja. Qiao Yi, tunggu aku menyelesaikan pekerjaan. Baru aku menemanimu pergi. Bagaimana? Tapi pamerannya hanya tersisa 3 hari lagi. Hari ini adalah hari terakhirnya. Atau kalau tidak, bagaimana kalau kakak Luolin yang menemanimu? Tidak mau, aku cuma mau kamu yang menemaniku pergi. Aduh, ampun deh. Luolin, bukannya dia sudah punya tunangan? Bukannya ada orang yang bersedia melahirkan anak untuknya? Lalu mengapa dia masih terus menggangguku? Itu karena Katakan saja. kalau aku mengatakannya, kamu tidak boleh marah ya. Jangan banyak bicara. Cepat katakan. Itu karena aku dan Presiden Direktur Meng Muda lebih menjagokanmu. Kamu cerdas, berparas cantik, tinggi badanmu juga ideal, benar-benar sesuai dengan kriteria kami terhadapmu. Dan juga, kamu jauh lebih baik daripada Qiao Yi yang otaknya kurang pintar itu. Dengar tidak apa yang kamu katakan? Kamu pikir kamu sedang memilih bibit babi? Jangan bicara sekasar itu. Aku masih menyarankanmu untuk menerima tawaran kami. Aku dan Presiden Direktur Meng Muda pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lagi pula, kami akan memberimu uang kompensasi. Kalian? Bagaimana mungkin kalian bisa tidak tahu malu sampai sejauh ini? Nasihat yang baik memang terdengar menyakitkan. Bersikap jujur saja, apa salahnya? Tapi Presiden Direktur Meng Muda itu orangnya. Dia tetap tidak percaya. Selalu berpikir untuk membohongimu lebih dulu. Mengira itu bisa mengurangi rasa sakit hati. Kami punya perbedaan pendapat soal itu. Tapi, aku tetap pada pendapat awalku. Transaksi secara langsung Lebih adil? dan lebih efektif. Tutup saja mulutmu. Bantu aku katakan padanya. Seumur hidup aku, Yunsi, meskipun harus mati miskin, mati kelaparan, atau terpuruk jadi pengemis jalanan, aku tidak akan membiarkan kalian semua menghancurkan hidupku. Lupakan saja niatmu itu. Jangan emosi dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Bicara apa? Tidak perlu. Cepat keluar dari sini. Pergi. Kenapa kamu sangat marah? Kenapa kamu marah sekali? Apa yang telah terjadi? Presiden Direktur Meng Muda. Aku hanya berharap kerjasama kita dapat berjalan dengan lancar dan segera berakhir. Aku benar-benar tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Mengapa? Hentikan sandiwara ini. Aku sudah berusaha menjaga harga dirimu. Jangan keterlaluan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika membongkar aibmu. Luolin, apa yang terjadi? Beritahu aku. Tidak ada apa-apa. Kami berdua baru saja membicarakan pekerjaan. Mungkin manajer Yun sebelumnya sudah terlalu lama bersikap dominan. Dia tidak setuju dengan pendapat kami dan malah memarahiku habis-habisan. Benar, aku tidak setuju dengan pendapat kalian. Sekarang pergi dari sini. Baiklah. Maaf atas ketidaknyamanannya. Luolin, sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan di belakangku? Kamu malah memarahiku? Bukankah aku melakukan ini semua demi kamu? Demi aku? Tunggu, apa maksudmu? Dia bertanya mengapa kamu masih mengejarnya padahal sudah bertunangan. Aku bilang itu mungkin karena kamu sangat mencintainya. Lalu dia malah memarahiku. Lalu kenapa kamu tidak menjelaskannya? Pernikahan itu sama sekali tidak pernah aku akui. Untuk apa aku menjelaskannya? Jika dia bisa marah karena hal ini, bukankah itu membuktikan dia peduli padamu? Bukankah itu artinya dia sedang cemburu? Jadi menurutmu, ini adalah pertanda baik? Tentu saja. Aku rela dimarahi olehnya demi kamu, dan sekarang aku malah dimarahi olehmu juga. Apa untungnya bagiku? Bukankah ini sangat tidak adil? Saudaraku, aku salah, maafkan aku. Kawan, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf padamu. Sekarang coba katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?
Sekarang kamu harus dengarkan aku. Jangan terlalu dekat dengannya. Teruslah mengabaikannya. Sampai dia berinisiatif untuk mengejarmu. Baiklah. Luolin, bagaimana kalau aku buatkan dia secangkir kopi dan mengantarkannya ke sana? Tidak boleh. Lupa dengan apa yang sudah aku katakan padamu? Tapi menurutku melakukan ini tidak benar deh. Seharusnya aku memperhatikannya, menjaganya, agar dia selalu bisa merasakan cinta yang kumiliki untuknya. Tarik ulur, mengatur strategi emosinya. Ini adalah taktik. Kurang tepat juga. Terlalu terpaku pada buku itu tidak baik. Luolin, bantu ambilkan aku secangkir kopi. Baiklah. Yunsi, ini untukmu. Ini meredakan kelelahan mata, sangat efektif loh. Ingin merayuku lagi? Tidak perlu. Aku tidak membutuhkannya. Kamu jangan salah paham dulu. Saya tidak berani merepotkan Presiden Direktur Meng Muda. Urusan saya sendiri. Akan saya tangani sendiri. Kamu jangan terburu-buru menolaknya. Kamu adalah rekan bisnisku. Jika fisikmu jatuh sakit, kerugiannya ada padaku. Sebenarnya Anda khawatir saya kelelahan fisik dan memengaruhi keturunan kelak, kan? Dasar kapitalis jahat. Kalau saya tumbangkan ada rumah sakit. Untuk apa Anda ikut campur urusan saya? Kenapa kamu tidak tahu terima kasih sekali? Aku ini mengkhawatirkanmu. Memangnya aku butuh perhatianmu. Di atasku ada orang tua, di bawahku ada. Di bawahku ada? Itu. Apa namanya? Memangnya ini ada urusannya denganmu? Begini ya, gadis seusiamu biasanya punya orang tua yang harus dijaga, dan anak kecil yang harus diurus. Sekarang kamu belum melahirkan, kalau tubuhmu rusak karena kelelahan, dan nantinya sulit mendapatkan keturunan, masalahnya akan jadi gawat. Benar-benar hanya peduli soal punya anak saja? Aku sudah tidak tahan lagi. Sudahlah. Tenang, tenang, tenang. Klien tersayang tidak boleh saya sakiti. Presiden Direktur Meng Muda, bisakah Anda tolong menutupkan pintunya dari luar? Boleh kan? Tadinya aku berencana untuk mengeluarkan Yunsi dari persaingan, tidak menyangka masalahnya akan berkembang sampai sejauh ini. Presiden Zhao, kita tidak boleh hanya berdiam diri saja. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bertindak gegabah. Jangan lupa, jika terjadi sesuatu, kamu yang bertanggung jawab penuh. Aku tidak sebodoh itu. Mari kita cari cara agar Meng Qingyang terhadap Yunsi benar-benar merasa kecewa. Biarkan dia sendiri yang mengeluarkannya dari permainan. Benar juga, bukankah kamu bilang, kalau Meng Qingyang ini adalah, kenapa dia bisa sangat setia mati pada Yunsi? Sepertinya dia orang yang pelin-pelan. Aku punya cara untuk mengadu domba mereka. Orang-orang bilang, cinta itu buta, ternyata itu memang benar adanya. Kenapa aku merasa semakin menyukainya? Dulu, kamu bilang ingin mengejarnya lebih dulu, lalu mencampakkannya begitu saja. Kenapa sekarang bukannya mendapatkannya, malah kamu sendiri yang terjebak? Sana pergi. Kejutan? Ratuku, senang tidak? Kaget tidak? Kejutan. Ratuku, apakah kamu senang? Apakah kamu terkejut? LV Bufan, kenapa kamu ke sini? Aku sedang bekerja. Jangan ganggu pekerjaanku. Sekarang aku adalah asisten pribadimu, bukan datang untuk membuat kekacauan. LV Bufan, syarat masuk perusahaan ini sangat tinggi. Setidaknya kamu harus belajar ilmu logistik, ilmu manajemen, dan makroekonomi bukan? Bisa menguasai penerapan metode dan alat analisis data, serta mengumpulkan data secara ilmiah dan menyusunnya dengan rapi. Boleh tanya, apa yang kamu kuasai? Aku bisa pijat, urut, menyeduh kopi, memesan makanan, mengambil paket, dan menjadi asisten pribadi bagi Dewi pujaanku. Cukup. Jangan banyak omong. Katakan yang sejujurnya, sebenarnya apa tujuanmu ke sini?
Benar juga. Sejak kapan standar changing menjadi serendah ini? Bahkan orang yang mencurigakan seperti penjahat juga bisa masuk untuk bekerja. Apa urusannya denganmu? Kamu. Aku. Karena kamu sudah di sini, lebih baik aku. Ikuti saja kemauannya. Elvi Bufan. Bahuku agak pegal belakangan ini. Kemarilah. Coba katakan, apakah aku punya saingan baru sekarang? Mana mungkin? Semua ini hanyalah trik dari Yunsi. Dia hanya sengaja memancingmu agar kamu merasa cemburu, lalu membuatmu mengejarnya dengan sukarela. Tetap tenang. Jangan panik. Benarkah? Katakan yang sejujurnya. Apa benar si wanita kejam Jiang Xiaoye itu yang mengutusmu ke sini? Ratuku, sekarang aku benar-benar semakin memujamu. Jangan banyak omong lagi. Cepat mengaku. Musuh dari musuhku adalah teman. Tidak ada musuh yang abadi. Yang ada hanyalah sang ratu selamanya. Jika kamu bicara seperti itu lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Lihatlah. Apa-apaan ini? Mereka berdua sudah menempel begitu dekat. Coba lihat ini. Apa-apaan ini semua? Mereka berdua sangat mesra. Tenanglah. Aku sudah tidak tahan lagi. Jangan gegabah. Yunsi, coba lihat apa yang kamu kerjakan ini. Macam apa ini? Satu halaman pun aku tidak paham. Kerjakan ulang. Jika Bapak tidak paham, Bapak bisa mulai belajar lagi dari tingkat SD. Saya juga tidak bisa bantu. Katanya orang yang pulang dari luar negeri, kemampuan matematikanya buruk. Ternyata seburuk ini. Bahkan aku saja bisa memahaminya. Yunsi, tidakkah menurutmu sekretarismu ini sedikit tidak sopan? Menurutku, kamu lebih tidak sopan daripada dia. Kamu sama sekali tidak mau menghargai statusku sebagai klien, ya? Harga diri itu dibangun sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Kalian berdua, mulai sekarang ikutlah denganku. Apa yang mau kamu lakukan? Coba tebak saja. Bos, sepertinya dia sedang mengancam kita. Selama ada aku, jangan panik. Bos, kakimu sepertinya sedang gemetar. Jangan bicara. Bos, aku ini dulunya anggota desa Mang. Padahal aku belum sempat bicara. Mengking Yang, ada pepatah bijak mengatakan, orang terpelajar menggunakan kata-kata, bukan kekerasan. Bisa menyadari kesalahan dan memperbaikinya, itu adalah hal yang paling mulia. Kamu berani menasihatiku, ya? Pelan-pelan saja. Tahu kenapa aku melumpuhkan kedua tanganmu? Tahu. Aku tidak seharusnya menggunakan tangan ini untuk memijat Yunsi. Ternyata kamu cukup sadar diri. Lalu apa yang harus dilakukan? Setelah ini tahu. Tahu. Aku tahu. Satu kalimat terakhir. Apa yang terjadi tadi? Hari sudah gelap dan jalanan licin. Penglihatan saya kurang baik. Saya tidak melihat apa-apa. Bagus. Sangat bagus. Pergilah. Menurutmu kalau sekarang aku pergi memijat pundak Yunsi sebentar, dia tidak akan risih padaku, kan? Saran saya, hal yang memalukan seperti itu sebaiknya jarang dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan? Itu juga tidak boleh? Lalu sebenarnya apa yang harus kulakukan? Tunggu. Tunggu? Ya, Saat proyeknya selesai nanti, semuanya sudah terlambat. Mustahil? Sangat mungkin. Dia sekarang Bahkan tidak sudi melirikku. aku beritahu kamu, pemburu yang paling hebat, seringkali menyamar sebagai mangsa.
mengapa aku merasa kalau LV Bufan adalah pemburu hebat yang baru saja kamu katakan itu? Kamu... Ada apa denganmu, Elvi Bufan? Sangat sulit untuk dijelaskan. Kamu itu harus dirawat di rumah sakit. Kenapa kamu masih tetap bekerja? Kalau aku tidak masuk kerja, maka bonus kehadiran penuh bulan ini akan hilang. Kamu masih memikirkan bonus itu? Benar-benar tidak habis pikir. Mau kemana kamu? Aku ingin menemui Jiang Xiaoye. Jangan pergi. Aku hanya mengalami banyak patah tulang, ditambah gegar otak, dan juga cedera leher. Selain itu, tidak ada yang serius. Aku benar-benar meremehkan si LV Bufan ini. Ini bukan perbuatanmu, kan? Aku tidak memukulnya sekeras itu. Yunsi, pergilah. Aku akan membantumu menjaga LV Bufan. Yunsi, kamu mau kemana? Yunsi, jangan tinggalkan aku. LV Bufan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku sudah babak belur begini, apalagi yang bisa kulakukan? Hari pertama dalam hidupku masuk kerja, malah harus menghadapi hal yang sering terdengar, yaitu penindasan di tempat kerja. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Apa itu sesulit itu? Jangan banyak alasan. Aku sudah terluka parah begini, untuk apa aku berbasa-basi lagi? Oh, langit dan bumi. Dosa apa yang telah kulakukan? Apa salahku pada orang lain? Jujur saja, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hubungan kita akan menjadi sejauh ini. Kita menjadi dekat setelah banyak pertengkaran. Sebenarnya, aku tidak seburuk yang kamu kira. Hanya saja aku punya nasib buruk sejak kecil, orang tuaku tiada karena kecelakaan mobil, dan aku dibesarkan oleh kakek nenek. Lalu, kakek dan nenekku juga meninggalkanku satu persatu. Lalu bagaimana? Setelah itu, aku berjuang hidup sendirian. Selama itu bisa menghasilkan uang, pekerjaan apapun akan kulakukan. Terkadang, aku melakukan sedikit tindakan nekat. Tapi aku sumpah, aku tidak pernah mencelakai orang. Malam itu jika bukan karena Meng Qingyang, bukankah aku akan menjadi korbanmu? Logika macam apa itu? Seandainya malam itu adalah aku, orang yang sekarang bersamamu, adalah diriku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Elvi Bufan, kamu ini cukup percaya diri ya. Sudah, jangan bercanda lagi. Aku tahu, kamu tidak tertarik padaku. Aku hanya menyukai orang-orang berpendidikan sepertimu. Pantas saja malam itu Elvi Bufan berhasil, tapi kemudian malah mengkhianatiku. Ternyata, sandiwara itu malah jadi kenyataan. Bekerjalah dengan baik, kelak. Aku akan mengenalkanmu dengan kekasih yang berpendidikan tinggi. Benarkah? Sungguh, apa aku terlihat seperti pembohong? Yunsi, kamu kenapa? Dokter, dokter. Kamu sudah sadar? Kamu membuatku sangat khawatir. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu turun dari ranjang? Cepat kembali ke ranjang. Tidak apa-apa, sungguh. Ini hanya luka luar saja. Dokter baru saja memberimu pemeriksaan seluruh tubuh, tapi hasilnya belum keluar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lagi pula, lihatlah, aku baik-baik saja. Nona Yunsi, benar? Benar. Saya sendiri. Meski anak muda harus bekerja keras, saat sedang hamil, juga harus lebih banyak beristirahat. Kadar oksigen darah Anda rendah karena kelelahan, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia sedang hamil? Iya, selamat ya. Anda akan menjadi seorang ayah. Yunsi hamil anak LV Bufan. Sungguh, langit memihakku. Aku hamil? Aku benar-benar hamil? Bagaimana bisa aku hamil? Yunsi, kamu tidak apa-apa.
Kondisi pasangan Anda ini cukup istimewa. Dia bukan pasanganku. Iya, aku pasangannya. Dokter, silakan katakan. Secara garis besar, kondisinya cukup sulit untuk bisa hamil. Seandainya sampai terjadi kecelakaan, dikhawatirkan setelah ini tidak akan bisa hamil lagi. Jadi, tolong lebih berhati-hatilah. Terima kasih, dokter. Anak itu jangan-jangan adalah anak dari Meng Qingyang? Jangan khawatir. Jika dia tidak mau bertanggung jawab atas anak ini, aku pasti akan membuat perhitungan dengannya. Kalau dia tidak mau menerima anak ini, aku tidak akan pernah memaafkannya. Bukan itu yang aku khawatirkan. Tapi aku memang tidak menginginkan anak ini. Kenapa? Dokter sudah bilang, nanti kamu akan sulit untuk hamil lagi. Aku benar-benar tidak menginginkan anak ini. Aku membencinya. Anaknya saja belum lahir, kenapa kamu harus membencinya? Apa kamu membenci Meng Qingyang? Iya, aku membencinya. Ini tidak masuk akal. Dia sangat kaya. Kalau kamu mengandung anaknya, kamu tidak perlu bekerja lagi selamanya. Lagi pula, aku rasa dia memperlakukanmu dengan cukup baik. Dia memang orang baik. Bukan begitu. Bagaimana mungkin? Ini sungguh benar terjadi. Masalah ini membebani pikiranku. Sangat menyesakkan. Setiap kali melihat wajahnya, aku merasa mual. Kamu bilang kamu sedang sial, kan? Sebenarnya, nasibku jauh lebih sial darimu. Aku sangat benci pada Jiang Xiaoye. Maafkan aku, Yunsi. Semua ini adalah kesalahanku. Saat itu aku seperti kehilangan akal sehat saat melihat fotomu. Jangan bicara begitu. Kalaupun dia tidak mencarimu, dia pasti akan mencari orang lain. Baiklah, jangan bahas itu lagi. Apa rencanamu ke depannya? Aku tidak tahu. Kamu tidak boleh membuang bayi ini. Tapi apa? Aku bersedia menjadi ayah dari anak ini. Kita besarkan dia bersama-sama. Jangan khawatir, aku akan menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Pergi saja kalau memang kamu sangat ingin pergi. Setiap hari kamu sudah seperti orang yang kehilangan jiwanya. Siapa bilang aku ingin pergi? Aku hanya tidak mengerti. Yunsi begitu baik kepada orang seperti LV Bufan, tapi mengapa dia malah sangat membenciku? Itu semua hanyalah siasat wanita. Kamu tidak boleh terus-menerus tertipu oleh penampilan luar, kan? Aku beritahu ya, kamu jangan terus-terusan sok tahu di sini. Aku juga tidak pernah melihatmu membawa pulang seorang pacar. Sepanjang hari cuma bisa bicara teori saja. Presiden Direktur Meng Muda, ada hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Aku sedang sibuk. Tidak ada waktu untuk meladanimu. Luolin, kamu keluar dulu. Ada hal penting yang harus saya laporkan kepada Presiden Direktur Meng Muda. Katakan saja secara langsung. Jangan berlagak misterius di sini. Hal ini harus saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Tidak pantas jika ada orang lain di sini. Pergilah keluar sana. Presiden Direktur Meng Muda, saya tahu Anda menyukai Yunsi, tapi wanita tak tahu malu itu. Bicara tentang siapa kamu? Aku, maksud saya adalah Yunsi. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan ketulusan hati Anda. Apakah menurutmu kamu sudah mencampuri urusan terlalu jauh? Ini urusan antara aku dan Yunsi. Apa hubungannya denganmu? Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Jangan berbelit-belit. Langsung saja pada intinya. Yunsi belum menikah, tapi dia sudah mengandung anak LV Bufan. Yunsi belum menikah, tapi sudah mengandung anak LV Bufan. Jiang Xiaoye, dari mana kamu mendengar hal ini? Kata dokter. Aku berani bersumpah demi langit, setiap kataku benar-benar nyata. Yunsi sedang hamil? Rumah sakit mana? Hah? Aku tanya rumah sakit mana? Rumah sakit pusat, di seberang jalan. Presiden Direktur Meng Muda, kamu mau pergi kemana? Jangan banyak tanya. Ikut aku. Biarkan mereka saling menjatuhkan dan saling mengincar. Sayangnya akulah penguasa di balik semua ini. Pertengkaran hebat akan segera dimulai. Yunsi, bagaimana keadaanmu? Ada apa denganmu? Cepat menyingkir. Meng Qingyang, jangan berpikir karena kamu punya banyak uang, maka kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Meng Qingyang, jangan kira hanya karena kamu punya banyak uang, kamu bisa berbuat sesukamu.
Sudahlah. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku dengar kamu sedang sakit. Lebih baik kamu keluar sebentar. Tidak apa-apa. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Anak itu anakku, kan? Bagaimana bisa dia tahu secepat ini? Jangan-jangan dia mengawasiku setiap saat. Kakak, katakan sesuatu. Anak itu milikku, kan? Sudah kuduga? Hal yang kutakutkan akhirnya terjadi juga. Orang kaya yang menghamburkan uang, lalu membuang sang ibu dan mengambil anaknya. Alur cerita murahan seperti ini, ternyata menimpa diriku juga. Sialan kamu. Yunsi, bicaralah. Pergi. Anak ini bukan anakmu. Apa sebenarnya kesalahanku? Sampai kamu menghukumku seperti ini. Bahkan orang seperti dia. Bahkan LV Bufan pun bisa kamu maafkan. Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku? Apa salahku? Sampai kamu sangat membenciku. Memangnya aku butuh alasan untuk membencimu? Tidak mungkin. Kamu pasti merasa dirimu sudah terlalu tua, merasa tidak pantas untukku. Apakah kamu tidak percaya diri? Kok kamu bisa sangat percaya diri begitu? Aku bukan terlalu percaya diri. Sejak aku kecil aku memang selalu seperti ini. Di luar negeri, setiap gadis yang melihatku pasti tergila-gila padaku, tapi hanya kamu yang tidak. Gadis-gadis tergila-gila padamu? Dalam situasi seperti ini, memangnya ada gunanya aku pamer semua ini padamu? Baiklah, kalau begitu aku tanya padamu, pria normal pasti punya kebutuhan. Kenapa kamu tidak punya pacar? Kakak, kamu sungguh ingin mendengarnya. Katakan saja. Kakak, apakah kamu ingin mendengarnya? Katakan. Sebenarnya aku takut jatuh sakit. Bohong. Teruslah mengarang cerita. Apa kamu pikir aku anak kecil umur 3 tahun? Sungguh, sejak kecil ayahku mendidikku bahwa meskipun aku seorang laki-laki, aku juga harus menjaga kehormatan diri, terutama dalam hal kesehatan fisik. Jika tubuh rusak, maka hancurlah hidup ini. Habislah aku. Jika bayi ini tidak dibuang, maka seumur hidupku aku tidak akan pernah bisa lepas dari telapak Buddha. Baiklah, aku tidak ingin mendengar semua ini darimu. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Sekarang kembalilah. Yunsi, jangan membohongiku lagi. Anak ini adalah anakku. Apakah anak ini milikmu atau bukan? Itu bukan urusanmu. Dia sekarang ada di dalam perutku, jadi dia adalah milikku. Jika kamu ingin punya anak, pergi dan buatlah sendiri. Berhentilah bercanda. Bisa tidak? Hari ini pengiriman barang kloter pertama dari gudang, harus ada yang mengawasi. Pulanglah sana, jangan mengganggu pekerjaan. Apa pekerjaan ini masih sepenting itu? Jika kamu bersikeras seperti ini, maka kita terpaksa batalkan kontrak saja. Kamu sedang mengandung? Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku sendiri yang akan membatalkan kontraknya. Mengcinyang kamu. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Presiden Direktur Meng Muda memintaku datang menjengukmu. Ini adalah berita yang sangat membahagiakan. Meskipun dia tidak memintaku, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Tenang saja. Untuk apa kamu ikut campur? Keluar. Untuk apa kamu ikut campur? Keluar. Yunsi. Dokter bilang selama masa kehamilan kamu tidak boleh marah-marah. Aku tahu emosimu sedang tidak stabil, tapi demi bayi yang ada di dalam perutmu, mari kita lebih bisa menahan diri. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sengaja datang ke sini untuk membuatku kesal. Mana mungkin begitu? Keberuntunganmu akan segera tiba, jangan berpikiran yang tidak-tidak lagi. Coba kamu pikirkan, dengan kondisi keluarga seperti Presiden Direktur Meng Muda, mana mungkin dia menelantarkanmu? Saran saya, bukalah pintu hatimu. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan sendiri. Bisakah kamu berhenti menjijikkanku? Kembali dan beritahu Presiden Direktur Meng Muda. Seumur hidup ini, aku tidak akan pernah menemuinya lagi. Luolin? Di mana Yunsi?
Sudah saatnya melepaskannya. Dia sama sekali bukan milikmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah berusaha semampuku menasihatinya cukup lama, tapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Anak ini, dia bilang dia harus membuang bayi ini. Itu membuktikan bahwa dia sama sekali tidak mencintaimu. Jika dia membuang bayi ini, bukankah itu membuktikan bahwa aku tidak pernah benar-benar memilikinya? Kalian hanya melakukan hubungan sesaat. Tidak ada yang benar-benar saling memiliki. Kamu hanya terlalu banyak berharap. Tidak bisa. Aku harus pergi menemuinya. Presiden Direktur Meng Muda, mengenai Yunsi itu, dia sudah mengundurkan diri. Kita harus segera mengadakan rapat untuk membicarakan masalah selanjutnya. Elvi Bufan, tadi aku baru ingin bertanya kepadamu, lukamu, bagaimana bisa sembuh secepat ini? Aku justru ingin membicarakan hal ini padamu. Apa maksudmu? Aku bukan orang yang sangat baik, tapi juga bukan orang jahat. Sebenarnya, apa yang ingin kamu sampaikan? Jujur saja, luka-lukaku ini sebenarnya adalah akibat dihajar oleh Meng Qingyang. Dia membawa sekelompok orang untuk menghabisiku. Aku sendirian, melawan lebih dari 10 orang mereka. Itu sebabnya aku terluka. Kenapa aku merasa kamu sepertinya melantur? Apa kamu sedang pamer bahwa kemampuan bela dirimu luar biasa? Coba pikirkan dari sudut pandangku. Sebenarnya, Meng Qingyang tidak seburuk itu. Tapi dia benar-benar jahat. Aku hanya sedang tidak beruntung. Kenapa kamu malah membelanya? Aku hanya khawatir, kamu akan menyesal. Kamu, jangan emosi dulu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Elvi Bufan, maukah kamu jadi sahabatku? Aku merasa sangat membutuhkanmu. Tidak apa-apa, aku tahu kalau di luar, kamu bersikap galak pada Meng Qingyang, tapi sebenarnya kamu menyukainya. Walaupun aku juga sangat menyukaimu. Lanjutkan. Malam itu, saat Meng Qingyang menghajarku, aku tersadar, anak itu sebenarnya sudah jatuh cinta padamu. Tapi kamu bilang padaku, dia orang yang jahat. Kurasa itu tidak benar. Aku juga berharap dia bukan orang seperti itu. Tapi nasibku memang sedang tidak baik. Nasib kita berdua sama-sama tidak baik. Siapa tahu dua hal buruk malah bisa jadi hal yang baik. Anak itu, Meng Qingyang, dia tidak mungkin tidak datang, kan? Tidak akan. Lagi pula ini adalah bisnis keluarganya sendiri. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Akhirnya aku tidak lagi terkekang oleh wanita itu. Tahun-tahun ini aku sudah cukup menderita. Anda benar, modal harus menghasilkan keuntungan. Kita ini bukan sedang melakukan kegiatan amal. Maafkan saya semuanya. Silakan duduk. Presiden Direktur Meng Muda. Begini ceritanya. Yunsi sudah mengundurkan diri. Jadi Anda harus menandatangani ulang kontrak ini. Jika tidak ada masalah, Anda bisa segera menandatanganinya. Baiklah. Untuk pelaksanaan ke depannya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Jiang Xiaoye. Kemampuan Jiang Xiaoye tidak perlu diragukan lagi, apalagi dia sudah sangat berpengalaman. Aku merasa tenang jika menyerahkannya padanya. Luolin, bagaimana menurutmu? Menandatangani kontrak ini berarti tidak akan ada hubungan apapun lagi dengan Yunsi. Tanda tangani saja, lagi pula semuanya sama. Mereka semua berasal dari perusahaan yang sama. Jika terjadi sesuatu, mereka akan bertanggung jawab. Ayah, mengapa ayah ke sini? Ayah, kenapa ayah kemari? Jika aku tidak datang, kau akan semakin bertindak semena-mena. Ayah, kenapa ayah memarahiku? Kamu benar-benar dasar anak muda yang tak tahu diri. Apa saja yang kau pelajari di luar negeri? Begitu kembali, langsung merusak nama baik keluarga-keluarga Meng. Ketua, Presiden Direktur Meng Muda, apa kesalahan yang telah dia perbuat? Kalau kau tidak bicara, aku hampir saja melupakanmu. Ayah, Luolin kan bukan putra ayah. Meskipun dia melakukan kesalahan, ayah tidak boleh memarahinya seperti itu. kau masih berani membelanya? Benar-benar tak tahu malu. Lihatlah apa yang sudah kau perbuat. Sekarang rumor sudah tersebar kemana-mana. Aku hanya ingin bertanya, apakah itu benar? Rumor? Rumor apa? Gawat. Apa ini tentang mereka berdua?
Lihat apa yang sudah kau lakukan. Mana aku tahu kalau berita ini akan menjadi viral. Kamu Pewaris kaya grup Chao Sheng dengan asisten Luolin. Berita sampah macam apa ini? Sudah jelas ada seseorang yang ingin menjebakku. Berita sampah apa ini? Jelas sekali ada seseorang yang ingin menjebakku. Aku cuma mau tanya padamu, apa benar kamu? Jangan membohongiku. Ayah, ayah jangan berpikiran sempit. Berita seperti ini saja ayah percaya. Kalau begitu aku tanya padamu, selama bertahun-tahun ini, kenapa kamu tidak mencari pacar? Aku memintamu menikahi Qiao Yi, tapi kamu kabur dari pernikahan, datang ke sini dengan alasan ingin berkarier, tetapi kamu malah terlibat skandal yang begitu memalukan. Bagaimana caraku menjelaskannya padamu? Luolin, katakan sesuatu. Ketua, Anda salah paham terhadap Presiden Direktur Meng Muda? Kami tidak ada apa-apa. Mana mungkin rumor di internet itu bisa dipercaya? Kamu diam saja. Tidak akan ada api kalau tidak ada asap. Dalam masalah ini, kamu tidak bisa lepas tangan. belum sempat saya perkenalkan. Anda pasti adalah ketua dari grup Chao Sheng, Tuan Meng Heping, kan? Benar, itu saya. Suatu kehormatan bagi saya. Bagi saya, sungguh bisa bertemu hari ini adalah sebuah keberuntungan besar. Nama keluarga saya, Zhao. Gimana Yunsi? Aku ingin menemuinya. Yunsi, dia sudah mengundurkan diri karena kesalahannya. Mengundurkan diri? Halo Pak Meng, nama saya Jiang Xiaoye. Sudah kukatakan, aku mau bertemu Yunsi. Sayang sekali. Yunsi itu belum juga menikah, dia sudah hamil dengan seorang pria. Perusahaan kami tidak bisa membiarkan orang sepertinya merusak nama baik kami, jadi wanita tak tahu malu itu sudah dipecat. Kurang ajar. Jaga bicaramu kalau ingin bicara. Kamu bahkan tidak pantas dibandingkan dengannya. Kalian semua malah membelanya? Jangan-jangan kalian semua sudah pernah menidurinya? Kalian semua benar-benar melindunginya? Apa kalian semua sudah pernah tidur dengannya? Hah? Bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Setiap hari tidak melakukan hal benar, terus ikut campur urusan orang lain, dan selalu berpikir untuk menjebak orang lain. Memangnya kamu punya hak untuk bicara begitu padaku? Aku tidak sepertimu. Aku sadar akan kesalahanku dan mau memperbaikinya. Jiang Xiaoye, awalnya aku berniat menunggu setelah pemeriksaan berakhir, baru kemudian akan membuat perhitungan atas semua kesalahanmu. Tapi kamu bahkan tidak memberikan kesempatan bagiku untuk bernapas, terus-menerus membuat masalah untukku. Kamu hampir membuatku mati kedinginan di gudang es. Aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Mari kita selesaikan di pengadilan. Yunsi, apa kamu masih mengingat saya? Ingat, tentu saja saya ingat. Kenapa Tuan datang ke sini? Stok ikan gabus itu seharusnya sudah dikirimkan. Kami benar-benar sedang membutuhkannya segera. Maaf Pak Meng, pemeriksaan ikan gabus itu belum memenuhi standar, jadi tidak bisa dikirim. Saya dengar ikannya sudah dipelihara di area air bersih selama 10 hari. Harus dipelihara sampai 15 hari. Baru dengan begitu, kandungan antibiotik di tubuhnya bisa terurai sepenuhnya. Jika tidak, risikonya akan sangat serius. Sebenarnya tidak masalah jika kurang 5 atau 6 hari. Kami tidak akan menuntut Anda. Ini adalah barang yang akan dimakan oleh orang-orang. Apa Tuan pikir aku melakukannya karena takut dituntut? Jika Anda tidak mengirimnya sekarang, itu berarti Anda melanggar kontrak. Saya sudah menyiapkan uang denda pelanggaran kontraknya. Mohon maaf Pak Meng, jika tidak memenuhi standar, tidak boleh keluar gudang. Dulu, gadis muda inilah yang memberiku pelajaran yang sangat berharga. Sampai sekarang aku masih merasa malu jika mengingatnya. Jika orang lain yang melakukannya, pasti akan langsung menyerahkan barangnya lebih awal. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia memintaku menunggu selama 15 hari untuk diperiksa ulang sebelum dikirim. Sejak pengiriman itu selesai, hati saya merasa sangat tenang. Yunsi, kamu adalah mitra masa depanku, mitra kerja untuk selamanya. Pantas saja ayah bersikeras bekerja sama dengan Yunsi. Ternyata begini ceritanya. Ngomong-ngomong ayah, Yunsi juga sedang mengandung anakku. Sekarang, dia sudah menjadi bagian dari keluarga Meng. Benarkah? Sepanjang hidupmu ini, hanya ini satu-satunya hal benar yang pernah kamu lakukan. Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Luolin? Yunsi, apa yang sedang kamu pikirkan? Meng Qingyang, hari ini kamu harus menjelaskannya padaku sampai jelas. Jika kamu berani menipu Yunsi, awas saja, akan kuhajar kamu. Aku berani bersumpah demi langit bahwa aku menyukai wanita. Aku mengerti sekarang. Yunsi, kamu pasti sudah lama melihat rumor di internet itu, lalu mempercayainya begitu saja. Itulah sebabnya kamu sangat membenci dan menjauhiku.
Apa kamu pikir dengan berkata begitu, aku akan langsung mempercayai ucapanmu? Yunsi, kamu benar-benar sudah terhasut. Aku bukan orang yang seperti itu. Percayalah padaku. Luolin, cobalah katakan sesuatu. Jangan takut, meskipun itu benar, kami semua bisa menerimanya. Tapi, kamu terus saja mengelak dan terus melakukan penipuan pernikahan demi mendapatkan anak, perbuatan yang tidak tahu malu seperti ini. Apa kamu tidak takut kena hukum Tuhan? Yunsi, apa yang kamu bicarakan ini di tempat umum tidak enak dipandang orang lain? Kenapa? Apa menurutmu, aku masih harus menjaga harga dirimu? Luolin, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Luolin, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Aku ada urusan, harus pergi sebentar. Tunggu, biar aku yang mengatakannya padamu, Luolin. Meng Qingyang, dia sendiri yang bilang padaku, bahwa kalian berdua itu, katakan, kalian berdua bersama-sama menginginkan genku, asalkan aku setuju. Kalian bersedia membayar mahal, agar aku bisa melahirkan anak untuk kalian? Luolin, apa benar semua kata-kata ini? Kamu yang mengatakannya. Maafkan aku takut Qiao Yi akan terlalu sedih. Lagi pula dia sudah mengejarmu selama bertahun-tahun. Jika kamu benar-benar bersama dengan Yunsi, Diam. Waktu aku melarikan diri dari pernikahan dulu, kamulah orang pertama yang mendukungku. Kenapa waktu itu aku tidak melihatmu khawatir dengan perasaan Qiao Yi? Ternyata selama ini, kamu yang memprovokasi dari belakang. Benar-benar sia-sia selama bertahun-tahun ini aku bersikap begitu baik padamu. Aku sudah paham semuanya, Xiao Yang. Apa menurutmu kamu tidak bersalah sama sekali? Apakah otakmu itu otak babi? Selama bertahun-tahun tidak menyadari apa yang terjadi? Ayah, Yunsi, maafkan kami. Aku mewakili putraku yang tak berguna ini untuk meminta maaf padamu. Aku kesini bukan untuk menerima permintaan maaf. Presiden Zhao, sepertinya aku tidak seharusnya mengundurkan diri. Aku ingin terus bekerja di perusahaan ini. Tentu saja boleh. Dengan adanya klien, sebesar ketua umum Meng yang mendukung kita, kamu boleh bekerja sampai kapanpun yang kamu mau. Jiang Xiaoye. Mulai sekarang, kamu dipecat. Kau, Tuan Zhao, kau benar-benar bermuka dua. Semua ini kau yang menyuruhku melakukannya. Jiang Xiaoye. Aku memberimu kesempatan untuk bekerja sama secara adil, tapi engkau sendiri yang tidak berguna. Sekarang semuanya berantakan, kau mau menyalahkan siapa? Siapa di sini yang bernama Yunsi? Saya orangnya. Kami telah memeriksa semua data selama 3 tahun terakhir dan tidak menemukan satupun data yang dipalsukan. Jadi mohon maaf, sudah membuat keributan yang tidak perlu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin data selama 3 tahun tidak ada kesalahan sedikit pun. Apakah Anda meragukan kemampuan kerja kami? Atau mencurigai kami melakukan kecurangan di balik layar? Apa kalian sedang melindunginya? Ini sungguh tidak masuk akal. Zhao Shuyun, Jiang Xiaoye, kalian berdua, kalian diduga telah memasukkan bukti dan melontarkan tuduhan palsu kepada orang lain. Tolong ikut kami untuk menjalani pemeriksaan. Jalan. Dunia ini memang luas, segala hal aneh bisa saja terjadi. Baru kali ini aku melihat seorang bos menjatuhkan dirinya sendiri. Dunia orang kaya seperti kalian, aku benar-benar tidak paham. Sebenarnya berapa banyak uang baru kalian merasa cukup? Yunsi, apa sebenarnya hubunganmu dengan LV Bufan? Bagaimana bisa kau bersama dengan orang seperti dia? Kenapa dengan dia? Dia tidak mencuri atau melakukan kejahatan apapun. Apa masalahnya bagimu? Yunsi, aku akan memberimu kartu nanti. Di dalamnya ada beberapa ratus juta dolar. Aku sendiri tidak begitu ingat jumlah pastinya. Gunakan sesukamu, habiskan saja sebanyak mungkin. Cucu keluarga Meng kita tidak boleh kekurangan apapun sejak dalam kandungan. Apa Anda bermaksud memutuskan hubungan? Uang ini tidak bisa saya terima. Yunsi, apa yang sedang kamu pikirkan? Memutuskan hubungan apa maksudnya? Ini pasti karena asistenmu itu, Luolin, sudah membuat Yunsi ketakutan? Maafkan aku, Yunsi. Salahkan mataku yang buta ini. Ada begitu banyak orang jahat di sekitarku. Dan selama bertahun-tahun aku tidak menyadarinya. Ini membuat di antara kita berdua terjadi banyak kesalahpahaman. Yunsi, putraku itu dia masih pria polos. Dia belum pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun. Kamu tidak akan rugi jika bersamanya. Bagaimana jika begini? Kamu terima LV Bufan sebagai asisten, baru aku akan mempertimbangkan untuk menerimamu. Kenapa malah memberinya keuntungan seperti itu? Kenapa? Apa kamu tidak mau? Baik-baik, tidak masalah. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Bagus kalau begitu, gaji dia harus 5 kali lebih tinggi dari Luolin. Tidak masalah. Bos, setelah ini, apakah kita
bisa terus bersikap sesuka hati kita. Sesuka hati apa maksudmu? Sekarang kita punya modal yang kuat. Tentu saja kita bisa berkuasa, bukan? Jangan membuat masalah untuk adikku. Jangan sembarangan. Aku sedang mengandung. Dokter bilang jika terjadi sesuatu, akan sulit untuk bisa hamil lagi. Kakak, pelan-pelan saja, seharusnya tidak apa-apa, kan? Di buku tertulis itu tidak boleh dilakukan. Kalau sekadar mencium saja pasti boleh, kan? Tetap tidak boleh. Tapi di buku yang aku baca tertulis, saat wanita bilang tidak artinya iya. Kakak, satu ciuman saja.